Ketika Tuan Zi mendengar bahwa keluarganya akan diasingkan, dia mengendarai anjing robot ke dalam gudang, tidak hanya mengosongkan uang pribadi yang disembunyikan oleh nenek yang pilih kasih, tetapi juga mengubah seluruh halaman belakang menjadi labirin. Namun, Tuan Zi kecil yang kembali dengan muatan penuh masih cemberut. Jika bukan karena gelang yang ditinggalkan, ibunya mengaktifkan mode anak anjing, yang hanya bisa membeli makanan enak dan tidak bisa membeli senjata, dia akan langsung menghancurkan kaisar anjing itu dengan meriam besar. Tepat ketika Zhao Zhao cemberut dan bersiap untuk pergi ke gudang berikutnya, sepasang tangan tiba-tiba mengangkatnya dari pinggang. Sayang, ayah akhirnya menemukanmu. Tahukah kamu aku? Belum selesai dia berbicara, sebuah teriakan keras terdengar dari belakang. Siapa yang berlarian di sini? Tidak tahukah kamu sedang ada penyitaan? Li Zelin sangat ketakutan, memeluk putrinya erat-erat. Kemudian dia melihat gudang di belakang putrinya kosong, jantung Li Zelin berdegup kencang. Mungkinkah putri kecilnya mewarisi teknik rahasia istrinya? Dalam sekejap, dia memeluk putrinya dan mulai menangis dengan keras. Ini semua salah ayah, ini semua salah ayah. Ayah menghabiskan uang setiap hari dan menghabiskan kekayaan keluarga, menyebabkanmu menjaga pintu gudang di usia muda. Zhao Zhao mengedipkan matanya, sedikit tidak tahan melihat ayahnya yang konyol. Para penjaga kekaisaran yang baru tiba juga menarik sudut mulut mereka. Orang macam apa ini? Bukankah ini legenda tentang kehidupan yang mewah dan pemboros? Mungkinkah orang ini berpura-pura? Pada saat ini, seorang bawahan datang untuk melapor. Kepala, 3 gudang itu kosong. Melihat jejak debu di dalamnya. Sepertinya barang-barang itu baru saja diambil belum lama ini. Ekspresi pemimpin penjaga kekaisaran yang melihat Li Zelin penuh dengan kebencian, melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya membawa ayah dan anak itu ke halaman depan. Bagaimanapun, kedua orang itu tidak membawa apa-apa, dan tidak mungkin menyembunyikan apapun. Li Zelin diam-diam menghela napas lega, dan segera pergi sambil memeluk putrinya. Ketika 2 gudang terakhir dibuka satu demi satu, para penjaga kekaisaran menyerbu masuk, dan segera mengeluarkan banyak barang bagus. Zhao Zhao, yang dipeluk oleh ayahnya yang bodoh, melihat harta karun itu, jari-jari kecilnya yang sakit hati menunjuk ke dadanya. Akik merah yang sangat indah, dan kotak demi kotak mutiara bercahaya. Miliknya, semua miliknya. Dia harus menemukan cara untuk mengambil semuanya kembali. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga Wen Dingbo ditangkap dan dikurung di taman di halaman depan. Pemimpin penjaga kekaisaran mengetuk tanah dengan gagang pisaunya. Wen Dingbo Li Jing membuat marah yang mulia dan meninggal karena menabrak aula utama. Saya menasihati Anda semua untuk bersikap jujur dan menyerahkan uang, perhiasan, dan menunggu perintah. Kudengar ibu rumah tangga sudah meninggal. Seluruh keluarga merasa langit runtuh. Li Zelin tampak seperti disambar petir. Hanya Zhao Zhao yang dipeluknya yang tidak merasakan apa-apa. Keluarga kakek tidak menyukai ibu, juga tidak menyukainya. Dia hanya sedikit kasihan pada ayahnya yang bodoh, melihat mata ayahnya yang bodoh memerah, seperti kelinci yang malang. Zhao Zhao hanya bisa menghela nafas, menarik napas dalam-dalam, dan berinisiatif ketika penjaga kekaisaran datang untuk menggeledah tubuhnya. Melepas barang-barang di tubuhnya, melepas bunga-bunga mutiara kecil di 2 kuncir kecil di kepalanya, melepas kunci perdamaian di lehernya. Melepas kantong monyet kecil berisi mutiara timur yang diikatkan di pinggangnya, dan tangan kecilnya hendak melemparkannya ke dalam kantong yang dibawa oleh penjaga kekaisaran. Bagaimanapun, dia bisa mengambilnya kembali di masa depan. Jadi anggap saja orang-orang ini membawanya untuknya terlebih dahulu. Penjaga kekaisaran Li yang melihat Zhao Zhao begitu proaktif. Ekspresi aneh. Perlu diketahui, 10 tahanan dari keluarga Zhao, tidak lambat, belum pernah melihat anak kecil yang begitu bersemangat. Melihat keduanya linglung, Zhao Zhao mengerutkan kening kecilnya dengan tidak senang, sangat membenci ketidakprofesionalan mereka. Langsung berjuang turun, berlari dengan langkah kecil, membuka tas itu, dan membuang barang-barang di tangannya tanpa ragu-ragu. Kemudian memamerkan gelang emas kecil di lengan gemuknya. Apakah penjaga Li Wei tidak bisa berkata apa-apa? Entah senar mana yang tersentuh di hati mereka. Keduanya diam-diam menghalangi pandangan sekeliling, lalu menekan cakar kecil yang gemuk itu, dan segera menutup tasnya. Saat pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengusap kepala Zhao Zhao, lalu berbalik dan berjalan ke bangku kayu di samping, di depan Li Zelin yang menyaksikan semuanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyerahkan dengan sukarela, agar mereka tidak menggeledah tubuhnya. Menyambut tatapan serius dari penjaga Li Wei, Li Zelin tiba-tiba menyadari, dan buru-buru bekerja sama. Benar saja, dia juga lolos dengan mudah, tidak sebrutal seperti memperlakukan tahanan lainnya. Sampai keduanya pergi. Li Zelin menghela napas panjang, buru-buru maju 2 langkah untuk memeluk putrinya. Zhao Zhao-nya sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu cara takut saat ini. Sejak istrinya meninggal, putrinya menjadi bodoh sejak kehilangan orang tuanya. Karena sikap orang tuanya, dia terpaksa menggunakan alasan keluar untuk minum-minum, tetapi sebenarnya mencari dokter terkenal di mana-mana. Sayangnya, tidak ada hasil, tetapi dia menunggu keluarga Zhao digeledah. Mata Li Zelin menjadi semakin redup. Zhao Zhao,
yang bersandar di pelukan ayah bodohnya, juga merasa khawatir. Sudah saat ini, bagaimana bisa ayahnya masih bodoh? Apakah ini pria yang dipilih ibunya dengan susah payah? Bakat yang mempesona, penjelajah bunga yang memikat, Zhao Zhao curiga ibunya menyukai wajah bodoh ayahnya. Penjara Zhao dibagi menjadi penjara pria dan wanita, Li Zelin tidak bisa membawa putrinya ke penjara pria. Layak mempercayakannya kepada ibunya dan kakak iparnya, keduanya tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruh Zhao Zhao untuk mengikuti di belakang anak-anak mereka. Sekelompok orang terhuyung-huyung didorong ke lorong yang gelap, di sini tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, ditambah dengan desakan dan cambukan yang ganas. Isak tangis dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu di barisan. Ibu, aku takut, biarkan aku keluar. Ada tikus di sini. Sayangnya, semua perjuangan sia-sia. Zhao Zhao mengikuti di ujung barisan. Zhao Zhao menyesuaikan gelang tak terlihat di pergelangan tangannya, asisten cerdas Xiao Yi telah memberinya video populer. Dia lebih tahu daripada siapapun di penjara. Bagaimana cara hidup sedikit lebih nyaman. Penjara telah membuka satu sisi gerbang sel, sementara semua wanita masih sibuk menangis. Zhao Zhao sudah dengan cepat melewati kerumunan, dengan tegas meninggalkan toilet umum yang bau, dan dinding dingin yang lembab. Bersandar ke dinding, berjongkok di pagar yang jauh dari gerbang sel. Ini adalah pemikiran paling nyaman di seluruh sel. Zhao Zhao duduk dan meregangkan tubuh. Baru kemudian dia melihat sekelompok orang bodoh di luar dicambuk masuk, masih terus mengeluh. Zhao Zhao mengatupkan bibirnya. Orang-orang ini sangat mengganggu, kepalaku sakit. Dia tanpa sadar bersandar pada pagar kayu. Tidak ingin langsung bersandar, kepala kecilnya benar-benar melewati celah pagar kayu tanpa hambatan. Zhao Zhao memiringkan kepalanya. Sudut mulutnya perlahan-lahan merekah, seolah-olah telah menemukan benua baru. Tepat pada saat ini, sebuah suara aneh namun familiar terdengar. Zhao Zhao, Zhao Zhao, Zhao Zhao. Sel penjara itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah suara itu berasal, hanya untuk melihat sebuah kepala kecil mencuat dari luar jendela atap. Itu adalah Xiao Hua, burung yang dipelihara Zhao Zhao. Zhao Zhao dengan gembira memeluk Xiao Hua dan membelainya. Nyonya tua menimpakan kesalahan, menatap dingin pada gadis dan burung itu, semakin tidak menyukainya di dalam hatinya. Benar saja, itu dilahirkan oleh wanita jalang yang dia lihat meninggalkan ibu kota. Sangat tidak berperasaan. Zhao Zhao juga tidak ingin memperhatikan apa yang disebut keluarga ini. Dia berbalik dan mengeluarkan segenggam biji melon. Diam-diam membungkusnya untuk Xiao Hua makan, dan kadang-kadang memasukkan sepotong kue yang dia kumpulkan di dapur pagi ini ke dalam mulutnya. Faktanya membuktikan bahwa penjelasan Xiao Yi akurat, sampai gelap para penjaga penjara tidak mengantarkan makanan. Semua orang sudah kelelahan. Ketika suara tongkat ringan datang dari luar jendela atap, suara dengkuran memenuhi sel penjara. Zhao Zhao kemudian mengumpulkan kulit biji melon. Memasukkannya ke stasiun daur ulang gelang, lalu diam-diam bangkit, perlahan-lahan mengeluarkan kepala kecilnya dari pagar. Kemudian tubuhnya, dan akhirnya kaki kecilnya. Setelah berhasil berdiri di lorong, Zhao Zhao meletakkan kedua tangannya di pinggang. Haha, Zhao Zhao kecil, bisa diatasi. Hua Hua sudah memimpin jalan di depan, seorang gadis dan seekor burung diam-diam berjalan melalui lorong. Segera tiba di depan sel di selatan, saat ini Li Zelin sedang terjebak dalam mimpi buruk dan pingsan, tiba-tiba merasakan sebuah tangan menyodok kepalanya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat wajah kecil merah muda putrinya, mata Li Zelin tiba-tiba membelalak. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana mungkin putriku bisa sampai di sini? Zhao Zhao sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menakut-nakuti ayah bodohnya. Melihat ayah bodohnya bangun, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat SSST di bibirnya, lalu dengan gembira menarik-narik pakaian ayah bodohnya. Menunjuk ke sudut terluar sel yang kosong, seolah-olah dia masih bermain petak umpet dengan pelayan kecil di rumah seperti sebelumnya. Li Zelin mengangguk mengerti. Ayah dan anak itu diam-diam pindah ke sudut. Hua Hua juga ingin ikut, tetapi diawasi oleh Zhao Zhao. Burung kecil itu melebarkan sayapnya dan terbang dengan lengket keluar sel untuk berjaga-jaga. Tidak, bagaimana kamu bisa keluar? Ayah dan anak itu berbisik bersama. Zhao Zhao tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya ke pelukannya yang kosong. Dia mengeluarkan 2 potong kue osmanthus besar dan memasukkannya ke tangan ayah bodohnya. Makanlah. Li Zelin tidak bisa berkata apa-apa. Putriku, bisakah kita sedikit berusaha dan berpura-pura sedikit saja? Ayahmu tidak bodoh. Zhao Zhao tidak peduli apakah ayah bodohnya bodoh atau tidak. Matanya yang besar menatap lurus ke arah ayah bodohnya. Penuh dengan desakan, Li Zelin tidak bisa menahannya. Bersiap. Dengan jujur memasukkan kue ke dalam mulutnya, dengan cepat menghabiskannya, Zhao Zhao mengangguk puas. Merogoh dada bie-bie, mengeluarkan 2 kue lagi yang dibuat oleh Li Zelin. Ayah, cukup, makanlah, simpan sisanya. Makanan cadangan, ayah patuh. Tiba-tiba Li Zelin merasa dirinya sebagai ayah sangat gagal. Orang lain selalu ayah melindungi anak perempuan, tetapi dia malah anak perempuan melindungi ayah. Tapi kenapa hatinya terasa perih dan penuh? Ada apa?
menerima kue yang langsung disuapkan putrinya ke dalam mulut. Dengan suara serak, Li Zelin hendak berbicara lagi, tetapi dia tidak menyangka putri kesayangannya tiba-tiba memaksanya masuk ke dunia iblis. Dengan cepat mundur, menjawab pertanyaannya tadi dengan tindakan nyata, takut ayah bodohnya terus berceramah. Memutuskan untuk mundur secara taktis terlebih dahulu. Zhao Zhao dengan tegas bangkit, menyandarkan kepalanya ke pagar. Tubuhnya menyusut, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya keluar. Li Zelin tercengang, mulutnya ternganga, hanya bisa melihat putri kesayangannya yang pemberani. Melambai padanya, tanpa membawa awan pun, tanpa menoleh ke belakang. Menghilang di lorong yang remang-remang. Paman, kakak kedua. Saat Li Zelin berkedip panik, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Suara bingung Li Zefeng terdengar dari belakang. Li Zelin buru-buru memasukkan kue ke dalam pelukannya, berbalik dan berkata dengan kaku, "Adik ketiga. Kakak kedua, kamu belum tidur? Apakah kamu khawatir tentang keponakanmu?" Menyebut keponakannya, Li Zelin kembali mengkhawatirkan putrinya, mengangguk acuh tak acuh. Percakapan kedua saudara kali ini tidak seperti bisikan ibu dan anak tadi, suaranya cukup keras. Xuanji membangunkan Sanlang Li Changmao yang tidur di pelukan ayah kandungnya. Sanlang yang seumuran dengan Zhao Zhao mengucek mata, dan dengan linglung memanggil ayah. Perutnya masih bergemuruh, membuat Li Zefeng buru-buru membujuknya. Li Zelin berjalan kembali ke depan cermin. Mendengar suara Zhazha yang berbisik lapar, dan memikirkan tindakan Song sebelumnya, tangan yang memegang kue di dadanya terhenti. Saat anggota keluarga kekaisaran duduk, dia mengeluarkan sepotong kue makanan cadangan yang diberikan putri kesayangannya, dan menyerahkannya. Dalam kegelapan, tiba-tiba ada kehangatan di tangannya, membuat Li Zefeng terkejut. Kakak kedua, Li Zelin mendekat, merendahkan suaranya. SST, untuk anak-anak, dibawa saat kembali ke rumah tadi. Jangan banyak bicara, jangan buat keributan, rasakan di tanganmu. Masih membawa salep dengan suhu tubuh kakak kedua, Li Zefeng yang tidak pernah disukai di rumah. Matanya tanpa sadar memanas, malam yang sunyi, kurungan yang menakutkan. Sekeping salep hangat menghangatkan hati Li Zefeng, untuk mencegah bau menyebar. Agar tidak membuat kakak kedua kesulitan saat ketahuan, Li Zefeng segera memutuskan, memeluk putranya. Berbalik membelakangi semua orang di belakangnya, dengan cepat memasukkan salep di tangannya ke putranya, melindunginya agar tidak bisa menelan. Li Zefeng menghapus air mata di sudut matanya, menggoda putranya, dan dengan teguh tidur di sisi putranya. Zhao Zhao tidak tahu semua yang terjadi di sel pria itu, berjinjit-jinjit, mengendap-endap di bawah sinar bulan, mendengarkan satu orang dan satu burung, berhasil dalam kegelapan. Zhao Zhao kembali ke sudut kecilnya, memeluk Hua-Hua, meringkuk dan ingin tidur. Namun, dia terus berguling-guling dan tidak bisa tidur, malah musim gugur sangat dingin, penjara bawah tanah benar-benar dingin. Zhao Zhao, yang seluruh tubuh kecilnya meringkuk karena kedinginan, tanpa sadar menggigil, merasa sedikit kesal. Selimut ibunya, bahkan ada tempat tidur, sayang sekali saat ini tidak bisa dikeluarkan. Ibu berkata memiliki harta adalah dosa, dia juga tidak berani terlalu menonjol, tetapi tanpa selimut. Bagaimana cara menghangatkan diri? Tanpa sadar Zhao Zhao teringat saat dia kembali, di pintu masuk lorong. Dia menemukan tumpukan jerami di sel yang kosong, mata si kecil berbinar, segera bertindak. Kakinya secepat kelinci, dia meraba-raba lagi, dengan berani sampai di pintu masuk lorong, melihat ke dalam sel. Menumpuk tinggi tumpukan jerami, Zhao Zhao dengan tegas menarik dua ikat, lalu membereskan jerami yang berserakan. Saat pergi, dia dengan hati-hati melihat, sepertinya mungkin tidak akan ketahuan, lagi pula setiap sel memiliki jerami. Alasan mengapa dia tidak mengambil uang adalah karena uang itu kotor dan lembab, sekarang ada dua ikat lagi. Seharusnya tidak ketahuan, kan? Zhao Zhao menghibur dirinya sendiri, semakin memperingan suaranya. Satu di kiri dan satu di kanan, memikul dua ikat jerami dan bergegas kembali, berjinjit-jinjit kembali ke jeruji. Satu ikat untuk alas, satu ikat untuk selimut, lalu menarik Hua-Hua ke dalam pelukannya, sempurna. Malam pertama terkurung, Zhao Zhao menghabiskannya dengan tenang, keesokan paginya. Zhao Zhao, yang tenggelam dalam mimpi indah, dibangunkan oleh suara batuk, si kecil yang mengantuk. Dengan cemberut di dahinya, atau tiba-tiba bangkit dari tumpukan jerami, si bunga tidur di dadanya. Tiba-tiba terjatuh, terbangun dengan kaget, mengepakkan sayapnya. Berkicau dengan ribut, burungnya mati, burungnya mati. Diam, berisik lagi, kubakar kau, burung. Dasar punya penyakit bangun tidur. Zhao Zhao sedang kesal, membentak Hua-Hua, yang langsung diam. Tapi burung juga punya emosi. Sekarang tidak mau peduli dengan majikan bau, tapi takut dipukul. Cepat-cepat mengepakkan sayapnya, menuju jendela kecil di langit-langit yang sempit, dan berdiri di ambang jendela kecil. Burung itu marah, Zhao Zhao tidak peduli dengan burung bodoh itu, mengucek matanya dengan lembut. Menghirup hidungnya, bagus, tidak pilek?
Hanya saja suara batu kecil di telinganya terdengar lumayan banyak. Zhao Zhao melirik. Kebanyakan anak-anak, silang yang paling dekat dengannya, jelas tertular. Zhao Zhao membuka mulutnya lebar-lebar, melihat Li Changing yang sedang dibujuk oleh bibi ketiga dalam pelukannya. Berpikir sejenak, dia tidak mempedulikannya untuk sementara, dan mengumpulkan jerami yang berantakan. Menarik beberapa helai untuk dipilin menjadi tali, dengan cepat mengikatnya, memutuskan untuk melindungi jeraminya dengan baik. Zhao Zhao sibuk bukan main, jujur dan tidak mencari masalah, hanya saja kadang-kadang. Bukan berarti kau tidak mencari masalah, tapi masalah tidak mencari kau, dengan King Niang, Li Wenxin. Karena batuk yang terus-menerus, memengaruhi istirahatnya, wajahnya kesal, lalu melihat Zhao Zhao yang bodoh sibuk sendiri. Li Wenxin memutar matanya. Bodoh, Zhao Zhao pendengarannya tajam. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar, hanya saja dia tidak peduli, terengah-engah. Mengikat tumpukan jerami dengan baik, menumpuknya seperti sofa, pantat kecilnya duduk dan rebah di atasnya. Kaki pendeknya terentang lurus, nyaman, hanya orang bodoh yang akan berdebat dengan orang bodoh. Li Wenxin melihat si bodoh kecil rebah di tumpukan jerami, memulihkan diri sambil menggoyangkan kakinya, terlihat nyaman dan santai. Tiba-tiba merasa otoritasnya ditantang, dia melotot dengan ganas pada Zhao Zhao, dan bangkit ingin melakukan sesuatu. Tidak ingin baru bergerak, langsung disambut dengan tamparan dari King Niang di sampingnya. Sudah. Kenapa kau berdebat dengan si bodoh kecil? Dasar tidak mengerti, ibu. Siapa bilang kamu, Xiao Luoxi, tidak mengerti? Makan pertama malam ini. Saat ini, ada gerakan di lorong. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat dengan aneh. Mereka melihat wajah di satu sisi. Seorang sipir penjara asing dengan tahi lalat hitam berbulu besar di wajahnya tiba di depan lampu. Ayo, makan sudah siap, makan sudah siap. Oh, akhirnya makan. Makan itu baik. Sebelum Daheizi meletakkan keranjang besar di tangannya, Zhao Zhao melesat dan berbaris di depan. Penampilannya yang lapar seolah-olah dia tidak makan selama 300 tahun, membuat Li Wenxin memutar matanya lagi. Segera, dia mendapat tamparan dari Xiao Luoxi. Kali ini, tamparan itu sedikit sakit, dan Li Wenxin tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sakit, ibu, kenapa kamu masih memukulku? Xiao Luoxi lelah. Sil, kamu adalah putri bangsawan. Putri kandung yang mulia, bahkan jika keluarganya jatuh. Bahkan jika jatuh ke lumpur, jangan lupakan aturan, kesopanan, dan budi pekerti. Ibu bilang dia tidak suka dipanggil Li Wenxin. Xiao Luoxi sakit kepala. Oke, melihat putrinya masih berisik, Xiao Luoxi, yang tidak berminat untuk memarahi putrinya, buru-buru mendesak. Bukankah kamu sudah bilang lapar sejak lama? Sekarang ada makanan, cepat pergi. Wajah Li Wenxin penuh keengganan, dan dia bersenandung di mulutnya, tetapi melihat gundukan kecil yang terlihat seperti anjing bodoh. Li Wenxin berjongkok di depan pagar, matanya berbinar, dan dia bergegas. Tiba di depan, tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan menendang, tanpa ampun. Dia menendang Zhao Zhao, mengambil tempat yang baru saja diduduki Zhao Zhao, dan Li Wenxin. Dia juga tersenyum puas pada Zhao Zhao yang jatuh terduduk. Zhao Zhao tidak berjaga-jaga. Dia jatuh lurus, berteriak kesakitan, tetapi yang dia dapatkan adalah ejekan Li Wenxin yang semakin merajalela. Bahkan jongkok pun tidak bisa stabil. Dasar bodoh. Tidak ada seorang pun di penjara yang berbicara. Zhao Zhao juga tidak takut, mengepalkan tinju kecilnya, dan bangkit dengan marah. Matanya tertuju pada nenek dan bibi tertuanya yang diseret oleh ayahnya yang bodoh, tetapi wanita tua itu mengabaikannya. Tidak ada riak di matanya, yang disebut bibi tertua menghindari pandangannya, tidak tergerak. Zhao Zhao mengepalkan tinjunya, mengendur dan mengencang, mengusap gigi susunya dan mendengus. Gadis baik tidak bertengkar dengan orang bodoh, dia berbalik dengan tegas kembali ke sofa jeraminya, mencatatnya dengan tebal di buku kecil di hatinya. Mata Li Wenxin berkilat dengan api yang membara, melihat si bodoh, dengan bangga mengangkat kepalanya. Seolah menerima serangan yang kuat, Daheizi menarik kembali pandangannya, mengulurkan tangan dari balik jeruji, menatap Daheizi. Makanan apa? Cepat berikan padaku. Daheizi mencibir. Tanpa banyak bicara, dia mengangkat tangan dari keranjang besar dan mengambil kue kuning. Kue yang menghitam di tanah, penjara bawah tanah siang hari, obor yang menerangi telah lama padam. Hanya mengandalkan jendela atap sempit dan panjang di atas setiap sel untuk menerangi, redup dan dingin. Melihat Li Wenxin yang tidak menjanjikan itu, dia mengangkat tangannya untuk menerima kue itu. Lalu memasukkannya ke dalam mulut, memasukkannya ke dalam mulut. Oh, Li Wenxin meludah, membanting kue di tangannya ke arah Daheizi. Oh, benda apa ini? Bahkan anjing pun tidak memakannya. Memegang dua kue. Daheizi, yang bersiap untuk terus membagikan, berhenti dan melirik dingin pada kue yang berguling dari tubuhnya. Menatap tajam orang garang di penjara, sayang sekali Li Wenxin sama sekali tidak menyadarinya. Masih mengucapkan kata-kata liar, kalian pelayan keji yang mengandalkan kekuatan orang lain,
berani memberi nona ini makan makanan rendahan seperti ini. Aku putri Bofu yang terhormat. Kakekku memiliki murid di seluruh dunia. Tidak menentu, dia melemparkan kue ke dalam keranjang, dengan nada aneh, Aio, sungguh mengerikan. Aku sangat takut, menganggap dirimu masih putri bangsawan Bofu yang dimanja. Cuy, mau makan atau tidak? Kalau tidak mau makan, aku tidak akan melayanimu. Masih ingin ganti makanan? Kau tidak tahu diri. Daheizi juga sangat marah. Tetapi dia mengerti naik turunnya politik. Singkatnya, kehati-hatian adalah yang utama. Zhao Yu pada dasarnya memiliki reputasi yang buruk. Entah berapa banyak mata yang mengawasi secara terang-terangan dan diam-diam. Oleh karena itu, memperlakukan tahanan seperti Zheng Bofu, mereka tidak berani terlalu kejam dan tidak berani terlalu keras. Bagaimanapun, mereka juga takut dituntut dan dilikuidasi di kemudian hari. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus bertindak seperti cucu. Tidak memeras dan menguliti sudah menjadi kebaikan mereka, tidak mungkin mengharapkan mereka. Anggap saja sebagai uang suap untuk penjaga penjara. Penjara Zhao Yu hanya menyediakan 1 kali makan sehari. Jika jijik dan tidak mau makan, silakan. Kalau bisa, jangan makan selamanya. Setelah marah-marah dengan cerdas, Dahei dengan kesal mengangkat keranjang besar dan berbalik pergi. Semua orang di belakangnya tercengang. Hei, bukan begitu, mereka tidak bilang tidak mau makan. Tuan Sipir, tunggu sebentar. Tuan Sipir, anak kecil ini tidak mengerti apa-apa. Mohon maafkan dia. Setelah bersenang-senang sehari semalam, yang lain bereaksi dan memegangi perut mereka yang keroncongan. Melihat anak-anak mereka di sekitar mereka dengan mata penuh harap, mereka tidak peduli lagi dengan makanan basi dan bau. Mereka mengulurkan tangan panjang. Sambil berteriak dan memohon dengan getir, sayang sekali Dahei sangat marah. Dia tidak mau mendengarkan. Dalam sekejap mata, dia menendang makanan itu dan menghilang di lorong. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa sadar menoleh serentak dan melihat ke arah penyebabnya. Ditatap oleh begitu banyak mata yang penuh kebencian, kulit kepala Li Wen mati rasa. Dia menyusut dan berkata dengan kering. Apa yang kalian lihat, bukan aku yang tidak mau. Ini semua salah anak durhaka ini. Dia memberi kita makan makanan busuk. Meskipun mulutnya keras, hatinya masih takut. Karena ditatap terlalu tajam, Li Wen merasa seperti ada duri di punggungnya. Dia segera bergegas ke sisi ibunya. Sambil bergelayutan manja di lengan Nyonya Luo yang tua dan merengek dengan sedih. Nenek, cucu juga melakukan ini demi kebaikan semua orang. Lihatlah mereka. Diam. Nyonya Luo tua melirik cucu perempuan tertuanya yang dulu dia sayangi. Dia benar-benar tidak tahan melihatnya. Bodoh. Ini pertama kalinya Li Wen dimarahi oleh neneknya. Dia menyusut sedikit. Dia tidak berani keras kepala. Dia segera pindah ke depan ibunya dan menyentuhnya. Ibu, aku tidak sengaja. Putri hanya khawatir tentang nenek. Khawatir tentang semua orang. Aku hanya ingin keluarga makan makanan yang enak. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Ibu, anak haram ini adalah anak kandungku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus membersihkan kekacauannya sendiri. Nyonya Luo muda menghela napas dan mengangkat tangannya untuk menepuk putrinya dengan ringan. Sudahlah, aku tahu kamu hanya manja. Ibu sudah bilang, kamu adalah putri kandung, ingatlah aturan setiap saat. Jangan kehilangan senyum yang pantas. Kita semua adalah keluarga, anjing gila. Hanya makan sekali. Bahkan jika tidak makan, tidak akan mati kelaparan. Mengapa repot-repot berdebat dengan orang yang hina? Hanya merendahkan diri sendiri. Ya, Ibu, anak perempuan salah. Anak perempuan tidak akan berani lagi. Melihat anak perempuannya patuh, Nyonya Luo kecil mengangguk. Sibuk dengan senyum lebar, menatap Nyonya Luo tua untuk menyenangkan hatinya. Ibu, lihat. Xier sudah tahu kesalahannya, dan Anda selalu memanjakannya. Yang lain juga sama, kencangkan kulit kalian semua untukku, jangan membuat masalah. Ya, semua orang menerima perintah. Kalau tidak, bagaimana bisa dikatakan jahe? Masih yang tua lebih berpengalaman. Dengan adegan seperti itu, semua orang yang hadir menciutkan leher mereka. Tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya bagaimana mereka berpikir dalam hati mereka, tidak membenci. Maka tidak akan diketahui. Zhao Zhao tidak peduli tentang ini, orang kecil membalas dendam. Dari pagi hingga malam, si kecil menahan amarah yang besar di hatinya. Pinggangnya lurus dan perutnya kecil. Kembali ke sudut sofa jeraminya, duduk dengan tubuh kecilnya memutar, memunggungi penjara lagi. Meninggalkan kekacauan di belakangnya, tangan kecilnya dengan cepat membuka gelang, pengiriman cepat antar bintang. Nama asli harus sampai, membeli sebungkus biskuit yang konon bahkan suku serangga pun tidak bisa menolak godaannya. Menghabiskan 8 koin bintangnya, jendela pengambilan langsung mengambil barang. Mengirimkannya ke ransel gelang, Zhao Zhao diam-diam mengambil sepotong, menghancurkannya. Lalu menaburkannya di atas platform batu yang lembab dan dingin di sekitarnya, agar hua-hua yang tidak bisa diandalkan. Mencium bau dan mencuri makan. Zhao Zhao memanggil kembali hua-hua ke pelukannya, 1 orang dan 1 burung. Memunggungi orang banyak dan menunggu dengan tenang.
Tidak lama kemudian, suara gemerisik samar terdengar di sekitarnya. Ada makhluk kecil yang datang ke platform batu. Meskipun bukan tikus yang dia harapkan, kecoa juga tidak apa-apa. Zhao Zhao ingin mengeluarkan pena listrik, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tetap menyimpannya. Bagaimanapun, kecoa hidup lebih bersih daripada yang mati. Belum membalas dendam. Zhao Zhao juga tidak jijik, melepaskan hua-hua. Menarik segenggam rumput dan dengan cepat melilitkannya 2 putaran di tangannya, lalu dengan kecepatan kilat. Berhasil menangkap berturut-turut. Bagus, 2 ekor yang mengkilap. Tembok kecil berwarna merah kehitaman itu sudah di tangan Cao Cao, dan dia tampak sangat puas. Dia menggenggamnya erat sambil menoleh ke belakang. Melihat Li Wenxin tampak tidak senang setelah dimarahi. Dia sedang meraba-raba sudut tembok sambil bergumam sendiri. Mata Zhao Zhao berbinar, perutnya maju sedikit. Bangun dan berpura-pura pergi ke toilet, melewati orang-orang yang berbaring sembarangan di penjara, dan saat melewati Li Wenxin. Tembok kecil di tangannya terlontar, kakinya meluncur mulus ke lubang toilet, tangannya meremas rumput dan membuangnya. Mengeluarkan cairan disinfektan dari ransel dan menggosok tangannya, di belakangnya sudah terdengar jeritan histeris. Ah, suami, ada kecoa. Ibu, ada kecoa merayap di tubuhku. Ah, Zhao Zhao menoleh dan melihat orang malang itu melompat-lompat seperti orang gila di dalam sel. Di sini, masuk ke dalam lengan bajuku. Ah, leherku. Leherku gatal sekali. Ibu, Xiao Luoxi tersadar. Melihat putrinya berteriak dan merobek-robek pakaiannya dengan panik, gemetar seperti bunga di dahan. Tidak ada sopan santun sama sekali. Xiao Luoxi tercengang, belum sempat dia bereaksi. Ibu mertuanya berteriak dengan nada mengancam dari samping, keributan apa? Xiao Luoxi buru-buru maju. Menarik putrinya, pada saat yang sama, penjaga penjara yang bertugas mendengar keributan. Dengan cepat mendekat, ada apa? Ada apa? Tetapi melihat Li Wenxin melepaskan pakaiannya, mata beberapa penjaga penjara langsung terbelalak, terutama si tahi lalat besar. Bercanda, Li Wenxin sudah berumur 12 tahun, dia sudah gadis dewasa yang bisa dinikahkan. Gadis-gadis berusia 15 tahun sudah bisa menikah. Seorang gadis berusia 12 tahun, melepaskan pakaiannya di depan umum. Bukankah itu membuat para penjaga penjara terbelalak? Berada di penjara kekaisaran, takut menimbulkan masalah, tidak seperti penjara lain yang penjaganya bertindak kasar. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mengambil kesempatan yang ada, teguran yang baru saja diucapkan. Tiba-tiba terhenti, satu persatu melihat ke arah Li Wenxin yang melompat-lompat di dalam sel dengan tatapan penuh nafsu. Si tahi lalat besar bahkan mengeluarkan tawa cekikikan yang cabul. Lao Luoxi adalah orang yang kuno sepanjang hidupnya. Bahkan Zhao Zhao dan Qing Liang pun tidak disukainya. Apalagi Li Wenxin saat ini, dia hanya merasa malu dan citra keluarga telah dirusak. Itulah yang dirasakan wanita tua itu. Apalagi sekarang, Li Wenxin hanya merasa malu karena reputasi keluarga dirusak oleh wanita tua itu. Wajahnya muram, penuh debu dan abu. Keluarga Lauda. Xiao Luoxi, yang paling mengerti ibu mertuanya, mendengar ini dan jantungnya berdebar kencang. Dia segera menyembunyikan putrinya di belakangnya. Youxi, Wenxi, Liuxi, apakah kalian semua mati? Selir ketiga ikut gemetar. Sampai tidak bisa memaksa lagi, tidak berani bertanggung jawab, buru-buru melepaskan dan bersembunyi di depannya. Kiki berdiri berdampingan di depan, menghalangi pandangan mata yang kejam di luar pagar. Lao Luoxi akhirnya menghela napas dan menatap keluar dengan tenang. Nadanya tidak ramah. Para petugas sekalian, Yang Mulia belum menetapkan kejahatan berat pada kediaman Wen Dingbo saya. Saat ini, saya tidak perlu Anda bersusah payah dengan hukuman. Silakan. Siapa yang masih menonton? Saudara-saudara, pergi. Melihat tidak ada tontonan yang bagus, Dahe yang kesal meludah. Sambil memaki orang tua bangka di dalam hati, dia melambaikan tangan dan membawa semua penjaga penjara pergi. Setelah orang luar pergi semua, Lao Luoxi menarik pandangannya dan mendengus keras pada Li Wenxin. Anak durhaka benar-benar menjijikan. Bisakah kamu sedikit malu? Meskipun tidak menyebut nama, dia meminta pelayan untuk merapikan pakaian putrinya. Xiao Luoxi yang mencari serangga kecil membeku, tepat pada saat itu, melompat dengan panik. 2 serangga kecil yang malang itu sangat ketakutan, satu jatuh ke tanah, dan satu ditangkap oleh Xiao Luoxi di tempat. Mendengar kritikan Lao Luoxi, Xiao Luoxi merasakan kebencian di hatinya dan menginjakkan kakinya. Dengan jentikan di tangannya, 2 serangga kecil yang malang itu hancur. Kiki melindungi ibunya. Diam. Melihat putrinya masih ingin membuat keributan, mata Xiao Luoxi yang sedikit menunduk menjadi gelap. Dia menekan putrinya yang tidak patuh dengan paksa. Dia memperingatkan dengan suara rendah, jangan membuat keributan. Li Wenxin yang terbiasa dimanja. Seteguk darah tua tertahan di tenggorokannya dan terasa tidak nyaman, tetapi karena neneknya sangat berhati-hati. Dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Hanya saja, begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat Zhao Zhao yang tenang dan santai. Melewati di depannya seolah tidak terjadi apa-apa. Mata Li Wenxin menyipit.
Memikirkan sesuatu, wajah Li Wensing tiba-tiba berubah. Dia melepaskan diri dari pengekangan ibunya seperti orang gila. Dia bergegas maju dalam 2 langkah dan menghalangi jalan Zhao Zhao. Itu kamu, bukan? Lihat, gadis kecil, pasti kau yang melakukannya, kan? Cukup licik. Zhao Zhao mengabaikannya, bersiap untuk melewati anjing gila dan kembali ke sarang kecilnya sendiri. Tapi dia tidak menyangka sikapnya. Benar-benar membuat marah anjing gila itu, mengangkat telapak tangannya dan menampar dengan keras, melihat gadis kecil itu. Si bodoh besar, hari ini kau membuatku malu. Lihat saja nanti kubunuh kau. Melihat situasinya tidak baik, diam-diam menggenggam pena listrik di tangannya, Zhao Zhao bersiap untuk memberi kejutan pada anjing gila itu. Hanya saja tamparan yang diharapkan belum mendarat, Zhao Zhao berbalik. Zhao Zhao ketakutan dan buru-buru menyembunyikan pena listriknya. Suara yang familiar datang dari atas kepalanya, berpikir dalam hati ini buruk, itu paman ketiga. Ternyata, saat Li Wensing hendak menampar, Songxi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Segera melepaskan silang yang dilindunginya, dengan cepat melompat maju dan tepat waktu menarik Zhao Zhao, memutar tubuhnya. Melindunginya di belakangnya, bukan karena dia baik hati, tetapi karena dia ingat ketika kakak ipar kedua masih ada. Dia dilindungi oleh keluarga mereka bertiga, barulah dia terus-menerus turun tangan, Songxi dengan tegas menyembunyikan Zhao Zhao di belakangnya. Berhadapan dengan Xiao Luoxi, sengaja mengabaikan Li Wensing yang marah dan frustrasi, menyambut Xiao Luoxi. Tatapan tidak ramah, kakak ipar tertua, Xin Jing masih muda. Terkejut dan bingung, semua orang bisa mengerti situasinya, pasti orang tua. Yang menoleransi, tetapi tidak bisa bingung, satu keluarga sedarah. Bagaimana dengan Zhao Zhao, kakak ipar tertua tahu, anak itu polos dan bodoh. Dan masih muda kehilangan orang tua, bagaimana mungkin melakukan hal-hal yang merugikan saudara perempuan, kakak ipar tertua dan Xin Jing. Mungkin salah paham, Zhao Zhao menjulurkan kepala. Tidak salah paham, dia bisa. Lagi pula. Sebelumnya kakak kedua juga meminta ibu dan kakak ipar tertua untuk menjaga Zhao Zhao, kakak ipar tertua. Mungkinkah hanya melihat dengan mata kepala sendiri ketika seorang kakak perempuan mempermalukan adik perempuannya? Biasanya melihat adik ipar ketiga seperti orang yang lembut, tidak kusangka di perutnya juga tumbuh gigi baja. Xiao Luoxi mencibir. Songxi menekan 2 kepala yang mencoba muncul ke permukaan kehidupan kembali. Menghadap Lao Luoxi dan Xiao Luoxi, membungkuk, kakak ipar tertua adalah yang paling utama. Sebagai yang lebih kecil, tentu saja tidak berani, hanya saja ibu bijaksana. Kakak ipar hamil besar, saat ini keluarga mengalami banyak kesulitan dan aku terjebak dalam hujan. Hasil ini, saat ini, semua orang harus bersatu padu untuk mengatasi kesulitan bersama. Agar orang luar tidak menertawakan kita. Apakah ibu setuju? Benar kan? Tuan yang duduk di sudut tembok, apakah tikus itu sudah dibereskan? Seolah-olah baru pertama kali mengenalnya, terkejut dan tidak puas dalam hati. Tapi ada satu kalimat. Apa yang dikatakan tuan itu benar. Di saat sulit, inilah saatnya untuk bekerja sama. Konflik internal hanya akan menghabiskan diri sendiri dan tidak ada gunanya. Jadi, apa kebenarannya tidak penting. Yang penting adalah aku belum mati. Pertengkaran tidak boleh dimulai sekarang. Sudah cukup, tenanglah. Sungguh absurd karena merasa belum cukup memalukan. Begitu tuan berbicara, semua orang terdiam. Para selir kembali ke tempat masing-masing, Songxi tahu kapan harus berhenti dan tidak berani berkata lebih banyak. Menghadap tuan, dia melunak dan berbalik menggandeng kedua anak itu. Lalu pergi ke samping, meskipun Songxi kecil sangat membenci sampai ingin muntah darah, tidak peduli seberapa tidak puasnya Li Wensing. Dia harus menahannya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menelan amarah ini. Karena itulah, sepanjang hari, Li Wensing merasa gelisah, tidak berani menunjukkan kemarahannya di wajah, tetapi hatinya penuh kebencian. Terus-menerus mengawasi Zhao Zhao, melihat dan melihat sofa rumput di bawah Zhao Zhao. Mata Li Wensing berkilat curiga, hari itu dia terburu-buru di penjara, Li Tua Linglung. Dia juga tidak memperhatikan detailnya. Apakah gadis bodoh itu memiliki rumput di bawahnya? Sepertinya tidak ada, tapi sepertinya ada. Tatapan Li Wensing menjadi suram. Berbolak-balik, seiring berjalannya waktu, malam menyerap kesunyian. Kebisingan di sel secara bertahap mereda, malam ini berbeda dari malam sebelumnya. Batuk yang terdengar di sekitar membuat orang merasa damai. Zhao Zhao yang bersandar di sofa rumput melirik. Sosok lemah bibi ketiga yang terus batuk dalam pelukannya, dan kemudian memikirkan 2 kepala suku lawan, si kecil mengerutkan kening. Suara kentongan tengah malam datang dari luar jendela, keributan di penjara berangsur-angsur mereda, bersiap untuk bertindak lagi. Zhao Zhao diam-diam melirik ke dalam sel, melihat semua orang tidur nyenyak, barulah dia dengan cekatan bangkit. Untuk berjaga-jaga, dia dengan hati-hati menuju ke toilet umum tempat mereka berjanji bertemu. Sambil berjalan, dia mengamati sekeliling. Tidak ada yang aneh. Zhao Zhao langsung merasa lega. Dia meraih hua-hua, seperti tadi malam, dan dengan cepat menyelinap keluar dari sel. Dengan lincah dan cepat,
Dia berlari menuju ujung lorong. Yang tidak diketahui Zhao Zhao saat dia pergi adalah, saat dia menghilang, seseorang di sel perlahan membuka mata. Senyum tersungging di bibirnya, takut dimarahi, dia merasa sesak napas. Dia terus berguling-guling dan tidak bisa tidur. Untungnya, Tuhan memberinya kesempatan di tengah malam. Tepat ketika dia berpikir bagaimana membalas gadis kecil ini bergerak sendiri. Haha, dia bergerak sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Barusan, ketika gadis kecil ini berjalan mendekat, berpura-pura pergi ke toilet umum. Itu karena dia takut gadis kecil ini diam-diam akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Untungnya, tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Gadis kecil ini benar-benar mengatur pertemuan rahasia. Haha, dia mengatur pertemuan rahasia. Li Wenxin, yang merasa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, sangat bersemangat dan berulang kali memperingatkan dirinya sendiri. Untuk menahan diri dan tidak berteriak. Dia harus menunggu dan menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia juga takut, jika dia berteriak sekarang, gadis kecil itu akan benar-benar melarikan diri dan tidak akan pernah kembali. Tapi apa yang harus dia lakukan? Hari ini, dia harus menangkapnya basah dan membalas dendam. Atas dendam kecoa sebelumnya, Li Wenxin bersumpah dalam hati. Zhao Zhao sama sekali tidak menyadarinya. Seperti tadi malam, dia bertindak dan tiba di ruang selatan, menemukan ayah bodohnya sedang tidur dengan alis berkerut. Lingkaran hitam besar di bawah matanya menunjukkan bahwa dia juga tidak bisa tidur, tanpa khawatir. Zhao Zhao menghela napas. Baiklah, ini berarti dia sudah punya pengalaman. Dia terus menunggu putrinya. Ayah bodoh itu tidak pernah dewasa meskipun sudah tua. Benar-benar membuat khawatir. Dia segera menerbangkan hua-hua untuk berjaga-jaga. Zhao Zhao memutuskan untuk memberi ayahnya makanan enak. Untuk menghibur dan menghiburnya, dia sebelumnya telah mengumpulkan banyak roti putih besar dari dapur. Roti itu masih hangat. Dia mengambil 2 potong roti putih, menambahkan daging babi rebus yang berminyak di dalamnya. Menyelipkan pada ayah bodoh, tidak peduli dapur rumah besar Wei Mabo sepagi ini. Akan ada daging babi yang direbus. Ingatlah untuk minum lebih banyak air. Kurangi minum minuman tambahan. Ekspresi serius Zhao Zhao sangat serius. Bukan aku, ayah haus dan perlu diisi dengan air. Kau berbohong lagi. Berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Tongzi percaya pada kejahatanmu. Dan Dr. Tong tidak bisa membeli meriam laser baru, hanya meriam antik. Apakah Anda tidak membiarkan anak itu minum susu dan membelinya? Menyaksikan pemilik kecil itu. Dengan operasi yang luar biasa, dia dengan cepat memesan sekotak besar susu kalsium Ed. Xiaoyi lelah, Xiaoyi tidak berbicara, sangat membenci mantan pemiliknya yang tidak dapat diandalkan. Benar, dia masih terlalu toleran, sehingga dia melakukan segalanya untuk Youzai. CPU-nya hampir terbakar. Zhao Zhao tidak peduli. Pikiran kecilnya tercapai, dia sangat senang di dalam hatinya, dan perlahan-lahan menyimpan hasil belanjanya. Hanya mengambil sebotol, tangan kecilnya melewati pagar dan menyerahkannya kepada ayah bodoh. Ini untuk ayahmu. Ini adalah Li Zelin yang kepalanya digigit, menggerogoti daging dan membran sehingga mulutnya penuh minyak. Tiba-tiba ada yang lebih di depanmu, ada yang lebih, melihat ayah bodoh itu linglung. Zhao Zhao lelah, lupakan saja, dia tidak mengerti ini. Aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, dia mendengar suara pop, dan sedotan itu dimasukkan dengan tegas. Zhao Zhao ada di tanah, minum. Seharusnya tidak, apa yang seharusnya tidak, aku tidak mengerti. Namun, terlepas dari apakah itu seharusnya atau tidak, apapun yang diberikan putrinya, bahkan jika itu aneh, itu adalah bakti putrinya, bahkan jika itu arsenik, dia akan meminumnya. Kedua tangannya sibuk, tidak masalah. Li Zelin menundukkan kepalanya di tangan putrinya. Meneguk dan mengecap bibirnya. Kau tahu, itu benar-benar enak. Melihat ayah bodoh itu. Minum susu itu menyenangkan, tetapi Zhao Zhao terlihat semakin serius. Dia berkata dalam hatinya. Kurasa pukulan bertubi-tubi terlalu berat, sampai ayah bodoh jadi makin bodoh, rasa tanggung jawabnya meledak-ledak. Zhao Zhao tidak tega berhenti memberi makan, seperti merawat ayah berusia 3 tahun, dengan perhatian sepenuh hati. Satu memberi makan dengan sepenuh hati, sampai ayah bodoh menghabiskan sebotol es calcium. Barulah Zhao Zhao berhenti. Bersiap untuk mundur dengan sukses, begitu berdiri, menyadari maksud putrinya. Li Zelin sibuk, menarik putrinya dan merendahkan suara. Sayang. Zhao berbahaya, ayah baik-baik saja, besok malam jangan datang lagi. Hei, jangan datang lagi, ya? Biksu membaca sutra tanpa henti. Mata Zhao Zhao hanya fokus, menatap ayahnya yang batuk. Mengingat adegan di penjara wanita, Zhao Zhao merasa dia telah menemukan kebenaran. Punya seorang ayah berusia 3 tahun yang muda. Dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia juga tidak berdaya, menunduk dan membuka aplikasi belanja. Menemukan halaman obat-obatan, dan dengan tegas membelinya. Konon ibu Zhao Zhao berbicara di tengah malam. Minum sampai sini,
Ayah masih bisa bertarung, dengan Ecalcium sebagai dasarnya. Li Zelin tidak ragu sedikit pun, langsung minum sampai batas yang ditunjuk jari kecil putrinya. Setelah minum, dia menyeka mulutnya, matanya berbinar-binar, menatap putrinya. Ekspresi ini meminta pujian, Zhao Zhao dengan tak berdaya mengambil kembali sisa sepertiga nutrisi. Mengangkat tangannya dan menepuk ayah bodohnya, sama seperti ibunya dulu membujuknya minum obat agar manis. Baiklah, baiklah, nanti ayah akan dapat makanan enak yang besar. Membujuknya dengan tidak sepenuh hati. Li Zelin entah kenapa merasa, ada sesuatu yang salah, tapi di mana letak kesalahannya? Melihat putrinya yang baik akan pergi, Li Zelin tidak sempat menyelidiki, sibuk berpesan. Sayangnya, Zhao Zhao yang masih kecil memiliki pendapat sendiri dan sama sekali tidak mendengarkan. Takut ayahnya yang bodoh membaca sutra lagi, dia melambaikan tangan kecilnya, pergi dengan bebas tanpa meninggalkan jejak awan pun. Pergi, hanya menyisakan ayah bodoh yang murah hati, berhasil kembali ke sel wanita. Bergegas ke sini, Zhao Zhao dengan gembira bersiap untuk memberi makan dirinya sendiri, baru saja akan menutup kaleng susu untuk mengenyangkan perut. Melihat nutrisi yang masih dipegangnya di tangan, Zhao Zhao berhenti. Dalam benaknya terlintas 2 kali berturut-turut. Bantuan Sansing kepadanya, si kecil menghentikan langkah kecilnya, berpikir sejenak. Mengambil sepotong roti kukus dan mematahkannya, menyisakan sepertiga ampas obat, memberi makan Xiao Yi sedikit lagi. Hari-hari ini indah dan diabaikan. Lampu merah di gelang Xiao Yi berkedip liar. Sesuatu telah melahap habis sepotong susu dengan kecepatan luar biasa. Kenyang sampai bersendawa, menepuk perut kecilnya yang buncit, menyeka mulutnya dengan rakus. Zhao Zhao tua ada di sana. Kebenciannya masih dalam. Xiao Yi kamu nakal. Aku membelikanmu Coca-Cola dan ayam panggang, kamu menghindar, aku membelikanmu pesawat meriam ringan, kamu masih bodoh. Demi seteguk susu ayahku, kamu masih bodoh, kamu cengeng. Xiao Yi autis, Xiao Yi tidak ingin berbicara denganmu, jika tidak mau, ya sudah. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk saling mengabaikan. Direktur jomblo Zhao Zhao, anak dewa sakit. Merawatnya sendiri hampir sepanjang malam. Akhirnya bisa memejamkan mata sebentar. Suara yang familiar terdengar di telingaku. Songxi dalam mimpi terkejut, tiba-tiba membuka matanya, melihat Zhao Zhao. Songxi mengira ada sesuatu, dan buru-buru bertanya, gadis keempat, ada apa? SSST, dia sedang melakukan gerakan kecil, kita tidak boleh menarik perhatian. Karena takut ketahuan, Zhao Zhao segera membungkam mulut Songxi. Menggelengkan kepalanya ke arahnya, Songxi mengerti dan mengeratkan pelukannya. Bayi kecil yang masih menggeliat, diam-diam mengangguk, Zhao Zhao kemudian melepaskan tangannya. Mengeluarkan roti kukus pipih yang sudah dingin dari pelukannya dan memberikannya kepada Songxi. Menunjuk ke nada panjang di dalam, merendahkan suaranya, beri makan adik laki-laki. Songxi terkejut, dan setelah bereaksi, dia buru-buru menolak, tepat pada saat ini. Li Wenxing, yang merasa waktunya sudah matang, tiba-tiba melompat keluar, bagus sekali. Kalian berani memberi barang secara diam-diam di belakang orang yang lebih tua, dari mana asalnya? Gadis jalang. Mungkinkah kamu mencuri dari luar? Songxi tiba-tiba terkejut, dan buru-buru menyembunyikan roti kukus di pelukannya. Menarik Zhao Zhao ke belakangnya, membalas Li Wenxing beberapa kali, memberi dan mencuri secara diam-diam apa? Nona besar, mungkin Anda salah lihat? Hei. Salah lihat apa? Nona ini melihatnya dengan jelas, dari gadis jalang yang diam-diam kabur dari sel. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa salah? Li Wenxing menunjuk kedua matanya sendiri. Penuh semangat, Songxi terkejut dan cemas, bahkan tidak peduli ketika anak kecil di pelukannya terbangun dan hendak menangis. Masih ingin berdebat dengan Li Wenxing. Tak disangka, kali ini Li Wenxing menjadi pintar. Melihat orang-orang di penjara berdatangan satu demi satu. Dia melindungi ibunya sendiri, dan nenek yang bisa diandalkan juga ikut berselisih. Li Wenxing mengikuti rencana yang sudah dipikirkannya. Sama sekali tidak melihat Songxi. Dengan 2 langkah menerjang ke depan pagar, meregangkan lehernya. Berteriak ke arah lorong, cepat kemari, cepat kemari. Ada yang mencuri giok, ada yang mencuri barang. Suara yang begitu keras. Seketika membangkitkan riak 1000 gelombang. Penjaga penjara mendengar dan bersembunyi di ruang interogasi sambil mengobrol dan bercanda. Kepala penjara, dengan tergesa-gesa bahkan belum sempat memakai sepatunya dengan benar. Menghunus pedangnya dan bergegas menuju lorong. Pencuri, jangan lari. Siapa yang mencuri giok? Melihat segerombolan penjaga penjara Songxi berdatangan di depannya, Li Wenxing dengan bangga mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah Zhao Zhao, dialah pelakunya. Semua orang melihat ke arah Zhao Zhao. Zhao Zhao tampak tidak bersalah. Kepala penjara tertegun, dia? Gadis kecil sekecil ini mencuri giok? Bukankah Sandra ada di sini? Giok macam apa yang bisa dia curi? Penjaga penjara bertubuh besar di sampingnya memasukkan pedangnya ke sarung. Sambil tersenyum sinis, kepala penjara. Gadis ini kotor dan hanya membuat keributan. Dia bahkan tidak menyukai uang.
Dia sombong dan tidak mau makan makanan yang kita berikan. Sekarang tengah malam begini. Menunjuk seorang gadis kecil dan mengatakan dia mencuri giok. Apa dia gila? Apa dia mempermainkan kita? Li Wensing tidak menerima tuduhan ini. Aku tidak berbohong. Untuk membuktikan dirinya. Dia dengan marah maju ke depan dan merebut paksa roti yang disembunyikan Song Si di dadanya. Mengangkatnya tinggi-tinggi dan berdebat dengan keras. Lihat, roti ini dibawa oleh gadis kecil ini. Setelah menyelinap keluar dari pagar dan kembali lagi. Ini membuktikan dia mencuri giok kalian. Aku melihatnya dengan jelas. Aku sama sekali tidak berbohong. Inilah buktinya. Song Si juga tidak menyangka bahwa gadis besar yang dulu dimanjakan kini jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun aku ini adalah orang yang lebih tua. Gadis kecil ini berani menyerangku, orang yang lebih tua. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar merampas barang-barangku. Song Si sangat marah dan ingin merebutnya kembali. Tanpa diduga, Zhao Zhao meraihnya. Zhao Zhao maju dengan ekspresi polos. Dia menunjuk jarinya dan berkata dengan sedih, adikku sakit, aku memberinya makan. Manto ini diberikan kepadaku oleh dua paman yang baik hati saat rumah kami disita. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada mereka. Bahkan penjaga Jinyi pun memiliki tingkatan yang berbeda. Mana yang tidak lebih kuat dari sipir penjara rendahan ini yang bisa pergi keluar untuk urusan resmi dengan orang dewasa? Pergi bertanya kepada mereka, apakah mereka bodoh? Selain itu, mereka sendiri tahu apa yang mereka makan malam ini. Tidak ada mantou sama sekali. Da Heizi, yang sudah tidak menyukai Li Zelin, tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Apakah dia menganggap kita bodoh? Di usia muda, dia sudah menipu saudara perempuannya sendiri. Matanya pasti sangat gelap. Ketua, jangan percaya padanya. Aku tidak melakukan itu. Apakah kalian bodoh? Jelas kalian melihat gadis kecil itu keluar. Jika kamu tidak percaya, biarkan dia merangkak. Jika dia merangkak, kamu akan tahu bahwa ini adalah penjara bobrok yang tidak bisa menahan orang sama sekali. Li Zelin sangat marah hingga melompat-lompat dan sangat membenci para sipir penjara bodoh ini. Melihat Li Zelin berbicara dengan tidak sopan, Da Heizi sangat marah dan ingin memukulnya, tetapi dia dihalangi. Yu Tou menghalangi Da Heizi. Yu Tou memperingatkan, sedangkan Da Heizi tidak menyerah. Yu Tou menjadi waspada. Dia mengusir Da Heizi dan maju untuk memeriksa Zhao Zhao dengan cermat. Dia juga mengukur lebar jeruji. Dia menyipitkan matanya. Song Si kekar dan tubuhnya tegang. Tanpa sadar, dia menarik Zhao Zhao ke belakangnya, mencoba menghalangi tubuh kecil Zhao Zhao. Ketua, apa yang kamu lihat? Yu Tou menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia sudah mengerti. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperhatikan. Sebagian besar tahanan yang datang ke penjara adalah orang dewasa. Celah jeruji penjara. Semuanya sudah diperhitungkan. Orang dewasa tidak bisa merangkak keluar sama sekali. Di masa lalu, meskipun ada anak-anak yang ikut di penjara, keluarga mana yang tidak menghargai anak-anak mereka? Di tempat yang mengerikan seperti ini, orang tua mana yang berani membiarkan anak-anak mereka berlarian sendiri? Dia benar-benar bertemu dengan orang yang aneh dan membiarkan gadis kecil ini memanfaatkan celah. Tidak apa-apa, barang-barang masih utuh, dan orang-orang tidak berkurang. Gadis kecil itu masih di penjara, tanpa kerugian apapun. Selama mereka menutupi celah, mereka tidak akan dikejar oleh atasan, sampai badai mereda. Jika dia melaporkan masalah ini lagi, mungkin dia bisa naik jabatan. Mendapatkan beberapa keuntungan, saat ini, selama saya bertugas. Tentu saja, masalah besar harus dikecilkan, dan masalah kecil dihilangkan, dengan pemikiran ini. Yu Tou berbalik dan dengan tenang memerintahkan para penjaga penjara. Baiklah, Jalan Si Jun, urusan Zhong Jun. Seseorang melaporkan, potong beberapa. Karena kita makan dari pekerjaan ini. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Untuk berjaga-jaga, tidak peduli seberapa dekat gadis kecil itu. Pernah masuk atau keluar. Begini, ayo pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa bahan. Bukankah hanya pintu tua ini? Demi keamanan, mari bekerja keras malam ini. Mari kita segel gudang keluarga ini sampai mati. Para penjaga penjara di belakangnya mendengar ini dan menjawab serempak. Yu Tou menunjuk Da Heizi untuk berjaga, dan yang lainnya berbalik dan pergi, dengan cepat. Sementara Li Zelin bertingkah seperti badut, Da Heizi yang berjaga tidak tahan dengan pembuat onar. Tidak mau tinggal lebih lama, dengan nada sinis dan mengomel. Pergi dan berkerumun di mulut. Pintu penjara langsung kosong, sama sekali tidak mencapai. Efek yang diharapkan Li Zelin, seteguk darah tua tertahan, masih ingin membuat keributan. Nyonya Song memanfaatkan kesempatan itu, maju, dan merebut Li Zelin. Roti di tangannya kosong, Li Zelin terkejut. Marah, dia menarik ibu mertua dan mengadu dengan menghentakkan kaki. Nenek, ibu, lihat bibi ketiga dan gadis jalang itu, mereka menyembunyikan barang-barang dari orang tua. Tidak apa-apa. Mereka juga merampas barang-barangku. Bodoh. Zhao Zhao benar-benar tidak tahan melihatnya. Nyonya Song, yang masih takut pada istri sahnya, demi putranya.
Sebagai seorang ibu, dia menjadi kuat dan menyembunyikan roti di belakangnya, penuh kewaspadaan. Luo tua memandang dengan dingin, melihat cucu perempuan kesayangannya dulu, tidak ada kemajuan sama sekali. Marah sekali, bodoh, tidak sopan. Menepis tangan yang mencengkeram lengannya, mendorong orang bodoh yang masih bergantung padanya dengan kejam. Luo tua memejamkan mata sejenak, ketika membukanya, matanya penuh dengan tatapan dingin. Keluarga tertua, biasanya, apakah seperti ini caramu mendidik keponakan dan cucumu? Ah, apakah anak haram ini mengerti? Apa artinya untung sama-sama untung? Rugi sama-sama rugi. Sesama saudara perempuan dalam keluarga, tidak peduli seberapa sering bertengkar dan membuat keributan. Semua bisa dibicarakan di balik pintu tertutup. Jika ada masalah tidak melapor kepada yang lebih tua, jika terjadi sesuatu. Malah masih punya muka. Baru ingat orang tua bangka sepertiku ini, dari dulu kemana saja? Dan yang paling penting, masalah hari ini, jika bisa sekaligus menyingkirkan si bodoh. Agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, wanita, entah kejam, entah cerdik. Jika bisa mendapatkan keuntungan bagi keluarga, dia malah akan kagum dan menghargai. Tapi masalahnya, langsung menerjang keluar, melewati ular tetapi tidak bisa membunuh dirinya sendiri, malah menderita karenanya. Gadis ini begitu bodoh, dan picik, sebenarnya mirip siapa? Luo tua tampak sangat kecewa. Xiao Luo melihat putrinya dibenci oleh nyonya tua, langsung tercengang. Dalam hati sangat benci, buru-buru menengahi, memanfaatkan kesempatan ini. Song Si menggenggam erat roti yang direbutnya kembali, membawa kedua anak kecil itu kembali ke sudut, menahan tekanan, memasukkan roti di tangannya ke tangan Zhao Zhao. Zhao Zhao buru-buru mundur. Menggelengkan kepala tidak mau menerima, untuk dimakan adik laki-lakinya. Anak kecil itu bersikeras. Roti adalah sumber bencana, tidak bisa disimpan. Memanfaatkan nyonya tua yang sedang memarahi dan tidak memperhatikannya. Xiao Luo melindungi putrinya. Untuk sementara tidak ingat, keegoisan Song Si menang. Setelah dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Zhao Zhao. Buru-buru memasukkan roti di tangannya ke anak kecil. Ying sayang. Roti yang diberikan kakak keempatmu, cepat makan, ibu juga makan. Sayang, ibu tidak lapar, ibu tidak makan. Changing juga tidak makan. Meskipun Li Changing baru berusia 5 tahun, meskipun dia di tanaman seperti jerami, keluar. Meskipun ada kakak laki-laki yang merawatnya, hari-harinya di kediaman Markuis tidak mudah karena ayahnya adalah penyebab kekalahan keluarga. Di usia muda, dia belajar membaca ekspresi orang, dan dia sangat perhatian dan berbakti kepada orang tuanya. Untuk roti yang diberikan oleh ibunya. Si kecil tidak tega memakannya sendiri dan menolak untuk mengambilnya. Ibu dan anak saling menolak, yang sangat mencolok. Zhao Zhao tidak tahan melihatnya, meraihnya, dan menggigit setengahnya dengan tegas. Setengah ditaruh di tangannya sendiri, setengah lagi di tangan silang. Bukankah lebih baik seperti ini? Cepat makan, orang datang. Di tengah desakan, samar-samar teringat suara langkah kaki berat para penjaga penjara memindahkan benda-benda berat. Ibu dan anak itu tidak berani menunda. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sibuk menundukkan kepala dan menggerogoti. Mereka sudah lama lapar. Bahkan roti putih yang paling biasa pun, bagi ibu dan anak yang berada dalam kesulitan adalah hidangan yang tak tertandingi. Bahkan saat mereka menggerogoti. Merasa rasa roti itu salah, tidak seperti yang biasa mereka makan. Si kecil tidak terlalu memikirkannya. Hanya ketika dia sendiri makan tempat yang direndam dalam larutan nutrisi, alisnya sedikit berkerut. Namun, dia sangat yakin bahwa Zhao Zhao tidak akan menyakitinya. Ditambah lagi, anak itu mengatakan roti itu tiba lebih dari 3 hari yang lalu. Berdasarkan hal ini, sudah beberapa waktu. Mungkin rasanya berubah karena sudah lama disimpan. Mungkin juga, dia tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya hal yang aneh adalah setelah menelan roti. Rasa lelah pun muncul, tetapi putranya secara ajaib berhenti batuk. Ini belum semuanya. Dia juga dengan cermat menemukan bahwa dadanya yang terasa sesak dan tenggorokannya yang sakit secara ajaib sembuh. Dan suara dentang yang baru saja terdengar tidak bisa lagi menarik perhatiannya. Memeluk putranya, dia menatap Zhao Zhao yang meringkuk di tumpukan jerami di sudut. Pikirannya bergejolak. Mungkinkah anak itu dengan niat baik menambahkan obat ke dalam roti? Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk bertanya lebih lanjut. Tetapi di dalam hatinya, dia mengingat dengan kuat di penjara. Di bawah malam yang gelap, roti penyelamat yang menghangatkan dan menyembuhkan ibu dan anak itu. Pada saat ini, Zhao Zhao bersandar di tumpukan jerami, menyaksikan dengan dingin orang yang mencari mati. Dipukuli dan dimarahi, dia merasa sangat bahagia di hatinya. Dia adalah bahan peledak di sisinya. Aroma itu terputus dan disegel oleh papan kayu horizontal. Seluruh penjara menjadi redup, dan bau busuk di dalamnya menjadi lebih kuat. Zhao Zhao juga tidak peduli. Si bodoh ingat makan tapi tidak ingat dipukul, ini tidak baik. Malah melaporkan diri sendiri. Karena Xiao Qiang tidak membuat si bodoh belajar, maka Zhao Zhao akan berbuat jahat. Merencanakan trik kecil lagi.
Tengah malam, si kecil melakukan pendarahan besar yang langka. Mengeluarkan beberapa potong biskuit dan menghancurkannya, lalu meletakkannya di atas platform batu di dekatnya, lalu mengeluarkan obeng listrik. Diam-diam menunggu. Cicit, cicit, cicit. Zhao Zhao melihat pasukan tikus. Matanya berbinar. Aku tusuk, aku tusuk, aku tusuk dengan listrik. Aku setrum, setrum, setrum. Satu datang aku setrum satu, sepasang datang aku setrum sepasang. Menyetrum sepasang, aku kirim sepasang. Jujur, malam ini membuat satu orang dan satu burung sangat sibuk. Karena kekuatan tirani tuannya, burung itu harus menangkap seekor tikus kotor dan mengirimkannya ke Li Zelin yang menangis dan akhirnya tertidur. Masalahnya, tuannya juga sangat mesum, meminta posisi tikus harus diletakkan dengan benar, rapi dan indah. Jika salah, jatah makan burung akan dikurangi. Burung itu terlalu sulit. Bagus sekali. Setumpuk tikus mati, rapi menghadap ke dalam. Mata merah darah yang tidak jelas tujuannya, 360 derajat tanpa titik buta, menatap si bodoh. Zhao Zhao sangat puas dengan hasil kerjanya, memanggil burung itu kembali, mendisinfeksi dan mencuci cakar burung itu. Dengan cakar kecilnya, satu orang dan satu burung mengisi perut mereka, lalu masuk ke sarang rumput. Tidur nyenyak. Dalam mimpi, mulut Zhao Zhao tersenyum. Ah, teriakan melengking di pagi hari memecah kesunyian. Li Zelin membuka mata. Oke, banyak tikus mati yang mengerikan di tanah. Berbaris, mengelilinginya dengan mata melotot. Pemandangan yang menjijikan dan menakutkan, siapa yang tidak akan hancur? Li Zelin benar-benar ketakutan, menangis dan mengamuk, melompat-lompat. Tikus, tolong, banyak sekali. Zhao Zhao, yang terbangun karena teriakan itu, mengucek matanya dan melihat penderitaan si bodoh. Hatinya senang. Balas dendam orang kecil, hanya masalah cepat atau lambat. Makan biji tanpa camilan, tidak mungkin. Harus beli melon. Atau beli sedikit kuaci. Paman nyaman di sofa Wang Chao. Berbaring malas, Zhao Zhao jam 6. Buka gelang, pandangan dunia mengikuti kuda. Zhao Zhao menggeser jarinya lama, tidak menemukan kuaci atau melon, tetapi menemukan pedagang yang menjual gainai di depan. Ternyata dia peduli. Konon, itu adalah suemain yang rasa telanjang retro yang meledak. Mata Zhao Zhao berbinar. Mengabaikan bibi yang autis, dia langsung memesan, menghabiskan 38 koin antar bintang. Membeli sekotak dengan harga tinggi. Harus sampai. Klik untuk mengambil. Ambil satu dan masukkan ke mulut. Sungguh lezat. Kertas pembungkus dibuang kembali ke tempat sampah. Dia memegangnya di belakang kepalanya. Gadis kecil itu menyilangkan kaki, kakinya bergoyang-goyang, santai. Sambil menonton drama, dia memasukkan sepotong coklat ke mulutnya. Sangat bahagia. Li Wenxin yang mengamuk dan berisik, secara tidak sengaja melihat Zhao Zhao santai dan tenang. Pikirannya berubah, dan tiba-tiba dia sadar. Itu kamu. Kamu gadis jalang yang melakukannya, sengaja membalas dendam padaku, kan? Masih cukup peka. Sayang sekali aku baru mengakuinya sekarang. Zhao Zhao memutar matanya. Sikap acuh tak acuh ini membuat Li Wenxin benar-benar hancur. Dia melompat-lompat. Mengabaikan ibunya yang mencoba menghentikannya, dia menari-narikan lengannya dan berjuang dengan marah. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu, oke. Raoer, jangan membuat masalah. Keluarga mengalami perubahan, keluarga He di penjara. Keluarga ibuku masih belum ada kabar. Xiao Luo kelelahan. Putrinya masih tidak khawatir. Anak bodoh, mengapa kamu tidak mengerti? Ada orang yang ingin membersihkan. Ada banyak cara. Mengapa harus turun tangan sendiri dan mengotori tanganmu sendiri? Bodoh, sekarang ada banyak orang, tidak baik mengumpat di belakang. Hanya bisa melihat putrinya yang terstimulasi dan kehilangan kendali. Xiao Luo memeluk erat. Putrinya yang mengamuk dan menggeliat. Matanya dipenuhi kebencian. Dia melotot dengan kejam. Zhao Chao, yang tidak peduli dan menjadi biang keladi, berbalik dan dengan dingin memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan tikus-tikus yang mati di tanah. Saat Yoshi dan yang lainnya menahan rasa jijik dan takut, membersihkan bangkai tikus dengan canggung. Suara ratapan dan tangisan tiba-tiba terdengar di kejauhan, langsung menarik perhatian semua orang di penjara. Bahkan Zhao Zhao tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan dengan seksama. Pengadilan tidak adil, keluarga Qi kami dijebak oleh pengkhianat. Kami tidak bersalah, kami tidak bersalah. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi, apa yang kau teriakan? Kau ingin mati? Lihat saja nanti ku bakar kau. Seiring suara yang mendekat dari kejauhan, sepertinya ada yang mengintip karena suara angin. Kerumunan yang melihat ke arah itu melihat banyak sosok tiba-tiba muncul di penjara bawah tanah yang terpencil. Anda adalah Xiao Bao dewasa dari keluarga Qi, Zhang Jia. Ya Tuhan, ada Jenderal Agung Fukuo dari keluarga Liu, dan Menteri Departemen Rumah Tangga. Keluarga Qin, apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka yang telah lama ditahan di penjara Zhao,
Tidak pernah tahu sejak awal, pengawal yang mengantar mereka. Juga tidak akan menjelaskan kepada mereka, melihat wajah-wajah yang familiar atau asing, terluka. Dengan air mata di wajah mereka, satu persatu digeledah bersih, hanya mengenakan pakaian dalam tipis. Dicambuk untuk maju, tidak menyerah, berteriak dan melawan. Semuanya dijatuhkan tanpa ampun oleh gagang pedang di tangan pengawal, dipukuli dan ditendang. Dengan leher yang stabil, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak berani melihat keluar lagi. Sejak di penjara, Nyonya Luo tua, yang masih memiliki harapan di hatinya. Melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Selesai, selesai. Gedung tinggi akan runtuh, tidak ada telur yang utuh, tidak ada telur yang utuh. Nyonya Luo kecil melihat dengan dingin, dan tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi semakin dia tahu tidak baik, semakin kejam dia, memegang erat putrinya yang gila, meluruskan wajah putrinya. Memaksanya untuk melihat keluar, suaranya sangat dingin. Hai, apakah kau melihat penderitaan orang-orang di luar sana? Apakah kau ingin menyusut seperti mereka? Li Wenxin. Pupil matanya tiba-tiba membesar, ingin mundur tetapi tidak bisa. Air mata mengalir deras saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Ibu, ibu, diam. Percuma memanggil ibu. Lihat baik-baik di luar. Takutkah? Masih mau membuat keributan? Tidak, tidak mau lagi. Anak perempuan tidak membuat keributan lagi. Anak perempuan benar-benar tahu takut. Nyonya Luo kecil baru melepaskan tangannya. Li Wenxin mendapatkan kembali kebebasannya. Meringkuk tubuhnya, tidak bisa berhenti mundur. Menjauh dengan cepat dari tragedi dan ibunya di lorong. Tikus apa? Kecoa apa? Berbenah apa? Dibandingkan dengan ini, apa artinya? Dengan air mata dan ingus, Li Wenxin meringkuk di sudut dinding, meringkuk seperti binatang kecil. Memeluk erat dirinya sendiri, menangis dengan sangat menyedihkan. Nyonya Luo kecil merasa hatinya sakit saat melihatnya. Dengan helaan napas tak berdaya, dia mengangkat tangannya dan memeluk putrinya yang berharga dengan paksa. Dengan lembut membelai punggung putrinya, suaranya pelan. Ah, kamu harus patuh. Harus baik, sekarang bukan waktunya untuk membuat keributan. Kita harus menyelamatkan hidup kita dulu. Yang lain tidak ada artinya. Jika kita masih memiliki masa depan, ibu akan ada di sana untuk segalanya. Anakku hanya perlu seperti dulu, bebas dan bahagia. Hal-hal kotor dan bau yang tidak disukai anak-anak, ibunya akan ada di sana. Untuk apa membuat keributan? Hanya orang bodoh, di mana ayahnya? Tenggelam. Mati, hanya itu, bukan? Li Wenxin sama sekali tidak mengerti. Ketulusan ibunya, juga tidak mengerti pikiran ibunya, penuh di otaknya. Adalah keganasan di mata ibunya tadi. Membuat keributan dan manja pun, dia hanyalah anak berusia 12 tahun. Ketakutan, membenci ibunya, takut ibunya akan berubah wajah lagi. Tentu saja aku patuh. Aku akan mendengarkan ibu. Hiks, baiklah. Nyonya Luo kecil puas dengan kepatuhan putrinya, dengan susah payah menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya, mengangkat tangannya dan membelai rambut putrinya. Dengan wajah penuh kasih, ini baru putri ibu yang baik. Tiba-tiba ada tahanan baru. Membuat semua orang sepenuhnya menyadari nama besar dan menakutkan penjara Zhao dari penjaga kekaisaran, tidak ada seorang pun yang berani membuat keributan lagi. Mereka bahkan tidak berani berbicara dengan tahanan di sekitar mereka, takut jika terlalu banyak bicara akan ketahuan. Dirinya sendiri juga menjadi tahanan. Sejak hari itu, Zhao tidak bisa melarikan diri. Dijaga oleh ayah yang bodoh, sejak hari itu pula, dia menghadapi penjara bawah tanah. Jeritan kesakitan tak henti-hentinya terdengar di ruang interogasi. Orang-orang di sel-sel sekitar diseret keluar berulang kali dan dibawa kembali berlumuran darah. Melalui celah, melihat bekas darah yang tertinggal di lorong, mencium bau amis yang tak kunjung hilang. Mendengar tangisan dan permohonan ampun, semua orang merasa takut dan panik. Setiap kali rantai pintu sel sebelah bergemerincing, Li Wenxin akan memeluk ibunya dan terisak pelan. Ayah dan saudara laki-lakinya dimanjakan oleh ibu mertuanya, dan dulu tidak memiliki kemampuan. Paman memiliki hati yang sempit. Mereka terbiasa meminta dengan tangan terbuka, dan menjadi sombong ketika mereka benar. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya. Dia tahu bahwa ayah dan saudara laki-lakinya tidak dapat diandalkan. Mereka hanya ahli dalam menindas orang lain. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat. Mengandalkan mereka untuk membantu dalam kesulitan tidak mungkin, meskipun Paman Wending tidak dihukum. Namun, setiap hari dia menderita siksaan dalam suasana seperti ini. Satu persatu menjadi kurus, kecuali secara diam-diam makan dan minum dengan lahap. Hari-hari yang gelap dan penuh ketakutan ini berlalu selama sekitar 10 hari lagi. Pada hari ini, ketika fajar menyinari jendela langit, lorong menyampaikan dekret kekaisaran. Karena Wending Bo bersekongkol untuk kepentingan pribadi. Pengkhianat dan pemberontak mencoba mencelakai orang yang setia. Aku kehilangan kesopanan di depan. Hukumlah dia untuk keadilan dan kejelasan pemerintahan. Khawatir bahwa dia tidak akan bertobat di kehidupan sebelumnya dan akan membahayakan di masa depan sebagai putranya.
Dosanya harus dihukum mati untuk menegakkan keadilan, tetapi mengingat 3 generasi keluarganya. Almarhum Kaisar memilihnya sebagai menteri penting negara dan berjasa bagi negara. Aku tidak tega mengirimnya ke neraka. Umumkan dekret kekaisaran, berikan anugerah dan perintah, rampas puncak. Pindahkan dia dengan peta ke utara untuk wajib militer. Berangkat pada hari yang dipilih. Titah Kaisar. Dekret kekaisaran itu penuh dengan kata-kata sastra. Zhao Zhao, yang berlutut di belakang kerumunan, tidak mengerti apa-apa, tetapi sudah sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia menangis dengan putus asa. Nyonya Luo tua yang selalu mulia dan terhormat, jatuh terduduk di tanah. Melihat sosok petugas yang mengumumkan dekret kekaisaran pergi, penampilan mereka layu. Mereka adalah keluarga Wen Dingbo. Perubahan yang diharapkan tak kunjung tiba di abad pertengahan. Keluar, semua berbaris. Menunggu, berbaris, pagi hari, dengan langkah kaki rendah. Sinar matahari menembus jendela atap, mengalir keluar, terdengar teriakan sipir penjara. Rantai besi bergemerincing, pintu sel yang tertutup rapat terbuka lebar, sipir penjara masuk dengan cambuk, mengusir. Kesedihan tiba-tiba muncul di sel, ketakutan akan cambuk di tangan sipir, teringat hari ini. Melihat adegan berdarah baru-baru ini, semua orang tidak berani menunda, dan bangkit satu demi satu. Mengikuti dorongan keluar, Zhao Zhao gesit, hua-hua masuk ke pelukan, disembunyikan dengan baik. Dengan hati-hati menghindari teriakan dan suara cambuk, mengandalkan perut yang tidak lapar dan tubuh yang kuat, dengan gesit bercampur dalam kerumunan menuju keluar. Saat melewati Nyonya Luo kecil yang membantu Nyonya Luo tua berjalan terhuyung-huyung, Zhao Zhao masih mendengar nenek tua itu bertanya. Sipir, permisi tuan, kemana Anda akan membawa kami? Sipir yang mengusir bukanlah gelombang tahi lalat hitam besar, melihat keluarga Wen Dingbo. Tidak membuat masalah selama di penjara, sikapnya lumayan, dengan santai berkata dengan suara keras. Mau kemana lagi? Setelah dekret kekaisaran turun, keluarga Wen Dingbo kalian diampuni. Semua orang dijadikan budak dan dikirim ribuan mil jauhnya. Berangkat dalam beberapa hari, sebelum berangkat tidak boleh mati. Tenanglah, Nyonya tua, selama Anda bekerja sama, saudara-saudara sipir. Juga bukan orang yang ganas, tidak perlu mempermasalahkan wanita. Setelah kata-kata itu, cambuk di tangannya terus mencambuk, terus mengusir, jalan. Cepat sedikit, petugas sibuk, bukan hanya keluarga Li kalian yang harus mengurusnya. Tawanan banyak, jangan tunda waktu, semua orang sadar. Ternyata akan dijadikan budak, meskipun dijadikan budak jauh lebih baik daripada dijadikan tentara, tetapi dijadikan tentara dan diasingkan. Dijadikan tentara dan masuk rumah tangga. Selama rela berkorban dan berjuang, raihlah kesempatan. Mungkin masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan, tetapi begitu dicap dengan hal ini, dimanapun di tubuh. Noda akan mengikuti selamanya, setidaknya dalam 3 generasi, sebelum Cicit tumbuh dewasa. Keluarga Li mungkin akan sulit untuk bangkit kembali. Untuk sementara waktu, Nyonya Luo tua menangis terseduh-seduh. Jika tidak dibantu, dia bisa pingsan. Zhao Zhao berjalan di barisan. Melihat lelaki tua Lian meninggal dan masuk penjara, wanita tua itu masih bisa tenang. Kali ini, dia dipaksa berubah wajah oleh seorang miskin, dan dia sangat kagum di dalam hatinya. Namun, dia tidak takut pada orang miskin. Belum lagi dia punya ibu. Gelang yang ditinggalkan adalah Hila, yang pasti akan memenuhi misinya bahkan jika dia tidak punya uang sepeser pun. Ada banyak hal baik di ransel gelang yang dia rampas selama penggerebekan. Bahkan dengan ayah bodoh ini, beban besar ini, dia tidak akan jatuh miskin. Zhao Zhao penuh percaya diri. Saat para wanita menangis, dia berlari dengan kaki kecilnya. Dia dengan cepat mengantri di depan, hanya ingin segera miskin. Dia akan mencapai ruang eksekusi. Dia menyadari bahwa sosok ayah bodoh itu muncul di pintu masuk lorong di depannya, dan Zhao Zhao tersentak. Dia menekan burung bodoh yang hendak menjulurkan kepalanya ke dadanya dan berlari. Ayah, gadis baik, apa kau baik-baik saja? Setelah lebih dari 10 hari, ayah dan anak itu bertemu lagi. Li Zelin sangat gembira. Dia bergegas maju dan memeluk putrinya, dengan hangat peduli, menggenggamnya dalam pelukan yang familiar. Telapak tangan kecil menepuk bahu ayah bodoh itu, Zhao Zhao menghela nafas. Tanpa memberinya makan, ayah bodoh itu benar-benar kurus. Zhao Zhao langsung merasa kasihan. Dia memeluk leher ayah bodoh itu dengan kedua tangan, mendekat dan merendahkan suaranya. Ayah, aku punya uang. Gelang itu bilang, jangan takut menjadi miskin. Mari kita miskin lebih awal. Nanti, Zhao Zhao akan membuatkan makanan enak untukmu. Kita akan menebusnya. Dalam 2 hari, ayah akan gemuk. Li Zelin tertegun, bergumam dalam mulutnya, kata, miskin, dari mulut putrinya. Setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dalam kata-kata kekanak-kanakan putrinya. Semuanya adalah kesalehan penuh terhadap ayah kandungnya ini. Bagaimana mungkin Li Zelin tidak tersentuh? Mode pelindung anak langsung aktif. Dia menggendong putrinya, Li Zelin mengangguk tanpa berpikir. Ah, baik.
Semuanya terserah Zhao Zhao kita. Ayah dan anak kita pergi dulu. Kebetulan di ruang eksekusi. Seseorang keluar dengan daftar nama di tangannya dan berteriak, "Antri, antri, cepat." Petugas ini akan memanggil nama untuk maju. Semua orang yang hadir mendengar suara itu dan mundur dengan gemetar. Seolah-olah dengan bersembunyi, mereka bisa menghindari malapetaka ini. Melihat mereka digiring ke sana. Zhao Zhao cemberut, mengangkat tangan dan menepuk bahu ayahnya. Langsung memberi perintah. "Ayah, maju, bagus. Jalan." Li Zelin menggendong putrinya dan maju dengan tegas. "Tuan, kami ayah dan anak duluan." Lawan terkejut dan berdecak kagum, "Hei, aneh, apakah matahari terbit dari barat hari ini? Aku sudah bertugas di Yangwan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sukarela mencari hukuman. CK. Namun, jarang ada orang yang begitu proaktif, jadi dia secara alami harus memuaskan mereka." Yang Wan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Memastikan identitas ayah dan anak itu, lalu dengan santai mengambil pena dan di bawah nama mereka berdua. Memberi tanda centang, mengangkat tangannya dan membiarkan mereka masuk. Melewati ruang interogasi. Memasuki pintu samping, ini adalah ruang siksaan rahasia, bau darah di dalamnya belum hilang. Di tengahnya ada anglo yang menyala, besi pembakaran dipanaskan hingga merah membara. Di dinding di bawah jendela atap, tiang kayu salib telah lama ternoda darah hingga hitam pekat, tidak seperti dulu lagi. Rantai besi yang tergantung di atasnya masih berlumuran daging dan darah. Kekuatan mental yang baru dikembangkan. Zhao Zhao melihat dengan jelas, dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Li Zelin menyadari. Tubuh kecil putrinya yang gemetar, menghela nafas dengan sedih. Benar saja, dia masih anak-anak. Dia tampak berani di luar, tetapi bagaimana mungkin dia tidak takut. Tepat pada saat itu. Di sisi dinding, dua algojo yang sedang membereskan peralatan di depan meja berhenti dari kegiatan mereka. Salah satu yang lebih muda, bajingan, masuk. Tanpa meletakkan pisau ukirnya di tangan, dia mengangkat tangan dan berteriak. "Ke sini." Melihat pisau dingin yang berkilauan di tangan lawan, Zhao Zhao tiba-tiba terkejut. Tiba-tiba menyadari bahwa orang miskin yang dia sebutkan sepertinya tidak sama dengan orang miskin yang disebutkan oleh orang itu. Zhao Zhao sibuk berkomunikasi dengan Xiao Yi. Setelah mendengarkan penjelasan cepat Xiao Yi dengan marah. Wajah kecil Zhao Zhao berubah warna. Pada saat ini, Li Zelin sudah menggendongnya. Di depan algojo, setelah memastikan identitasnya lagi, dia meletakkan Zhao Zhao. Dia berinisiatif untuk memeluknya, takut putrinya takut, Li Zelin menunduk. Zhao Zhao menenangkannya sambil tersenyum. "Sayang, jangan takut, ayah akan memberi contoh duluan." "Jangan." Zhao Zhao ketakutan dan menarik lengan ayahnya yang mulai terbuka. "Bercanda. Kalau tahu orang miskin itu semiskin ini, dia tidak akan merendahkan diri." Zhao Zhao sangat kesal, tetapi dia tidak merasa bersalah karena kesalahan itu, sambil menghentikan ayahnya yang bodoh. Sambil berpikir keras, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Ibu berkata bahwa leluhur pernah berkata, semua orang di dunia berkerumun demi keuntungan. Semua orang di dunia berlomba-lomba demi keuntungan. Di dunia ini, tidak ada kekuatan absolut yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jika ada, mungkin karena kekuatannya tidak cukup, atau uangnya tidak cukup. Saat ini, dengan kemampuanku sendiri, melindungi diri sendiri saja sudah sulit, karena kekerasan tidak bisa. Lalu bagaimana dengan uang? Di antara putaran tangan kecilnya, Zhao Zhao dengan cepat mengeluarkan gelang keberuntungan dan umur panjang yang berat seperti penjaga emas dan perak. Gelang emas, setebal sumpit. Padat, beratnya tidak jelas. Zhao Zhao menarik ayahnya yang bodoh ke belakangnya. Berlari ke arah dua petugas dengan langkah kecil, tangan kecilnya memegang gelang keberuntungan, mendongak dengan tatapan menyedihkan ke arah satu tua dan satu muda di depannya. Berusaha mengedipkan mata besarnya, dengan suara kecil yang lembut, memohon dengan tulus. "Kakek yang baik hati, kakak yang baik hati, kasihanilah aku." Ayah dan Zhao Zhao sangat takut. Zhao Zhao hanya punya ini. Kakek yang baik hati. Dan kakak yang baik hati, mohon bantuannya, lepaskan Zhao Zhao dan ayah, oke? Li Zelin di belakang Zhao Zhao tercengang. Petugas muda dan petugas tua yang sedang menyiapkan tinta. Semuanya terkejut. Guru dan murid saling pandang, petugas tua meletakkan tinta di tangannya. Melangkah maju, menatap Zhao Zhao yang berkedip dengan mata besarnya untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengangkat tangannya untuk mengambil gelang keberuntungan dan umur panjang di tangan Zhao Zhao, memeriksanya sejenak dan berkata, "Gelang ini, pasti sudah dipakai oleh anak-anak sejak kecil, beratnya juga lumayan. Barang-barangnya bagus, tetapi guru dan muridku tidak punya uang untuk perjalanan ini. Jika dikirim sebagai hadiah, kita juga harus berurusan dengan pemeriksa di luar gerbang. Keuangan sedikit ini mungkin hanya cukup untuk satu orang." Zhao Zhao mengerti, hanya saja tidak cukup. Tergesa-gesa mengangguk, segera mengeluarkan lagi sebuah gembok umur panjang dan kemakmuran yang persis sama. "Persembahkan ini, kakek, bagaimana kalau ditambah ini?" Dua gembok petugas,
Kiki kembali terkejut, tak disangka gadis kecil ini punya banyak barang, pandai menyembunyikan. Tapi gembok emas berpasangan. Nilainya melonjak. Petugas tua tentu tidak takut. Dia mengambil lagi gembok yang dipegang Zhao Zhao. Berhenti dan menatap Li Zelin yang bodoh menatap putrinya. Bintang jatuh adalah titah suci, guru dan murid kami tidak berani menentang. Hanya saja hari ini mengambil gembok, entah bagaimana, selalu saja ada kesalahan. Tidak bisa menemukan gembok, ini tidak ada hubungannya dengan guru dan murid kami. Dan hari ini kalian ayah dan anak keluar dari pintu ini. Guru dan murid kami tidak mengakui apapun. Bagaimana menurut kalian berdua? Zhao Zhao mendengarkan dengan bingung, tidak mengerti apapun. Li Zelin kemudian matanya berbinar, sibuk menangkupkan tangan pada petugas tua. Anak kecil berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Oh, Zhao Zhao ikut bereaksi, meniru penampilan ayahnya yang bodoh. Menangkupkan tangan ke guru dan murid di depannya. Zhao Zhao berterima kasih kepada kakek dan kakak yang baik hati. Bodhisattva akan memberkati kalian. Tangan petugas tua yang memegang gembok itu berhenti, kelopak matanya berkedut, dan dia tidak banyak bicara lagi. Petugas muda itu benar-benar tidak tahan. Bodhisattva memanggil Cao Cao. Anak ini benar-benar lucu. Masih Bodhisattva memberkati. Coba, karena kamu memanggilku kakak yang baik hati. Bagaimana kalau kakak memberimu gembok? Tenang saja, keahlian kakak sejak kecil hebat. Dia akan melakukannya dengan ringan. Tunggu sampai diobati, dan tunggu sampai sembuh. Kakak jamin, lenganmu akan sama seperti biasanya, tidak akan memengaruhi apapun. Bagaimana? Tentu saja bagus. Terima kasih, kakak. Petugas muda itu dengan gembira mendisinfeksi pisau ukir di tangannya dengan minuman keras, dan melambai pada Cao Cao. Ayo, cepat kemari dan bersiaplah. Tahap pemberian tinta sudah dihindari, untuk menutupi mata orang. Tahap pisau ukir ini, bagaimanapun caranya, tidak bisa dihindari. Cao Cao mengerti. Dalam sekejap berubah menjadi kuat. Cao berinisiatif maju, mengorbankan tangan kirinya. Melepas setengah pakaiannya, seperti disuntik vaksin, bertolak pinggang. Lengan ditusuk pisau, bahkan tidak ada anestesi. Sakit sekali. Zhao Zhao berusaha sebisa mungkin untuk tidak melihat orang yang memukul dan lengannya yang malang. Matanya berkaca-kaca. Matanya berputar-putar, mencoba mengalihkan perhatiannya, pikirannya melayang dengan cepat. Saat melayang, dia memikirkan sesuatu, tangan kosong Zhao Zhao. Menarik-narik lengan kosong ayahnya yang bodoh. Ayah, ada apa? Putriku yang manis? Tangan kanan Zhao Zhao dengan gelisah merogoh dadanya lagi, melewati hua-hua yang berteriak di dadanya. Sebenarnya, dia mengeluarkan 2 mutiara besar bundar dari ranselnya. Benda ini, masih harta yang dia kumpulkan dari markas rahasia wanita tua itu beberapa hari yang lalu. Karena terlalu bosan, dia menghubungkan kekuatan mentalnya di ransel untuk menghitung apa yang dia temukan saat itu. Dihitung-hitung, penuh satu kotak, total 32 buah. Masing-masing sebesar ibu jari orang dewasa, bundar dan penuh, warnanya halus. Semuanya berkualitas tinggi. Memikirkan gelang emas besar tadi, dia bisa melindungi dirinya dan ayahnya yang bodoh. 2 keping perak pasti tidak setara, dibandingkan dengan uang kertas dengan tanda pengenal dan barang-barang lainnya. Zhao Zhao merasa benda ini lebih berguna, melihat 2 mutiara yang secara ajaib muncul di tangan putrinya. Li Zelin terkejut dan cemas. 2 pengawal yang sibuk di samping melirik dengan sudut mata mereka. Tangan mereka bergetar, hampir terbentur. Untungnya, ayah dan anak itu. Lengan sudah sampai pada akhirnya. Kedua pengawal dengan tenang menyelesaikan, Li Zelin tidak peduli dengan lengannya sendiri. Jarang serius, Zhao Zhao. Dia cemas. Ayah bodohnya cemas. Zhao Zhao sedikit bersalah, buru-buru meletakkan 2 mutiara besar yang dipegangnya. Di atas meja di samping petugas sipir tua dan muda, dengan suara kecil berkata, "Ayah, ini barang Zhao Zhao. Zhao Zhao ingin menggunakannya sendiri. Mereka sangat menakutkan. Kakak perempuan juga memukulku, mereka mengulurkan tangan untuk melindungiku. Jadi, ayah, bisakah bibi 3 dan adik laki-laki keempat? Seperti kita," ibu berkata, "sebagai manusia harus membalas budi. Kalau ada dendam, tentu saja harus dibalas." Suara lembut dan manis putrinya membuat Li Zelin terdiam. Sambil marah dan cemas, Li Zelin terbangun dari mimpi, sadar kembali dan buru-buru membungkuk memberi hormat. "Terima kasih, Tuan. Jangan buang waktu, cepat panggil orang." Pada saat yang sama, tabib tua itu buru-buru memerintahkan muridnya yang sedang mengobati Zhao Zhao. "Muridku, cepat pergi keluar dan undang Yang Wan untuk berbicara." "Baik, guru." Tabib muda dengan cepat membalut luka Zhao Zhao. Setelah diperintah, dia pergi keluar dan langsung berjalan ke sisi Yang Wan. Setelah mengatakan beberapa patah kata, Yang Wan menatap tabib muda itu dengan heran. Kemudian dia mengikuti orang itu ke ruang rahasia. Kebetulan Zhao Zhao dan ayahnya berpapasan. Saat akan keluar, Zhao Zhao tiba-tiba teringat sesuatu, menarik lengan ayahnya yang bodoh,
menggunakan kekuatan untuk menarik dan mendorongnya ke belakang. Baru kemudian dia menjulurkan kepala kecilnya, berteriak ke arah kerumunan di luar ruang pelatihan. Tolong, tolong, ayah, ayah pingsan. 3 kali. Orang-orang yang berdiri di luar ruang pelatihan menunggu nama mereka dipanggil merasa cemas. Mereka hanya berani mengintip ke dalam ruang pelatihan, meskipun ruang pelatihan tidak berpintu. Tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin. Dari jauh, mereka melihat Yang Wan dipanggil ke ruang dalam. Semua orang merasa firasat buruk. Pada saat itu, dari lubang pintu yang tampaknya menelan kehidupan itu, terdengar jeritan anak kecil yang menyayat hati. Orang-orang tanpa sadar menciut dan mundur. Ketika Nyonya Song mendengar teriakan Zhao Zhao, dia langsung maju selangkah, tetapi sebuah teriakan di sampingnya langsung menyadarkannya. Ibu, dia menunduk dan bertemu dengan mata polos anak kecil itu. Nyonya Song ragu. Li Zefeng, yang merangkul anak yang lebih besar di sampingnya, mendengar suara Zhao Zhao. Dia teringat perlakuan baik kakak kedua di penjara dan kue yang menghangatkan hatinya. Kakinya lebih cepat dari otaknya, dan dia menarik istrinya untuk berlari. Istriku, pegang erat Ingen. Ayo pergi melihat. Nyonya Song tiba-tiba sadar dan menuruti suaminya. Li Zelin yang tertinggal melihat semua yang ada di hatinya, terutama ketika dia melihat Qing yang berhenti di tengah kerumunan. Hati Li Zelin terasa perih, melihat keluarga berempat yang tanpa ragu dan penuh perhatian. Hampir sampai di depannya, Li Zelin berusaha mengangkat tangannya dan menggosok matanya tanpa suara. Saat dia melepaskan, dia malah bertemu dengan tatapan bingung adik laki-laki dan ipar perempuannya. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Lalu, mengapa Zhao Zhao berteriak? Li Zelin buru-buru menjelaskan, adik kedua, adik ipar kedua, Zhao Zhao baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Zhao Zhao, yang meringkuk di dekat kakinya, juga segera melompat keluar. Hanya Algojo dan muridnya yang telah berdiskusi untuk membagi jarahan, dan Shuli dari kerajaan Yan. Berlutut ke arah Li Zelin, kakak kedua, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Kebaikan keponakanmu, Li Zefeng akan selalu mengingatnya di dalam hatiku. Mulai sekarang, nyawa Li Zefeng adalah milik kakak kedua. Kakak membiarkan kaisar naik tahta. Jangan lupakan masa lalu, kakak. Hei, jangan katakan kata-kata eksternal ini, cepat bangun. Kita semua adalah daging dan darah keluarga. Mengapa membicarakan nyawa atau tidak? Cepat bangun. Mulai sekarang, kita bersaudara akan bekerja sama dengan sepenuh hati. Waktu sangat mendesak saat ini. Jangan menunda. Hanya ada 2 tempat untuk mencegah perubahan. Cepat, Li Zefeng menyeka air mata dan menatap istrinya. Tidak perlu banyak bicara. Keduanya bersama-sama mendorong 2 orang di depan mereka ke depan. Tidak ingin membuat kakak kedua merasa sulit. Aku dan istriku sudah dewasa dan telah hidup setengah abad. Sudah terlambat, hanya anak-anak yang masih kecil. Mereka masih memiliki masa depan yang cerah. Biarkan mereka menerima kebaikan kakak dan keponakan, dan biarkan mereka menjadi saudara di masa depan. Adik berterima kasih kepada kakak kedua dan keponakan. Li Zelin melihat bahwa adiknya masuk akal. Hatiku juga tersentuh, rasa bersalah muncul secara diam-diam. Sebagai pria dalam keluarga, dia dilatih oleh keluarga. Keluarga itu mengalami kesulitan. Dia seharusnya maju untuk melindungi keluarganya, tidak seperti sekarang. Itu masih kemampuan putrinya untuk melindungi keluarganya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Li Zelin merasa sangat menyesal, kakak kedua tidak berguna dan tidak saling membantu. Maaf, kakak kedua, jangan katakan itu membuat adik merasa malu. Dan ada juga 2 anggota klan. Kakak kedua, jangan seperti ini. 3 orang di samping melihat tarik ulur antara saudara-saudara. Sebenarnya, ketiga orang ini tidak jahat. Setelah berdiskusi dan memeriksa, mereka menemukan bahwa 2 mutiara itu sangat berkualitas. Mereka bertiga pasti akan mendapat untung hari ini, jadi mereka melambaikan tangan dan menyuruh petugas pemeriksa pergi. Sudah, kalian pria dewasa, jangan terlalu lama berlama-lama. Kami masih sibuk, kami tidak bisa menunda. Begini saja. Melihat gadis kecil ini begitu cerdas dan murah hati, pejabat ini akan memberi kalian 2 tempat tambahan. Kalian suami istri juga dihitung. Silakan maju dan laporkan nama kalian agar bisa saya catat. Cepatlah, jangan sampai ada masalah yang tidak diinginkan. Begitu kata-kata ini keluar. Li Zelin sangat gembira dan meminta maaf berulang kali. Setelah ujung pena petugas pemeriksa mencoret, pertama adalah Sanlang Li Chang Mao, lalu Silang Li Changing. Kedua bersaudara itu ditenangkan oleh orang tua mereka untuk menulis nama mereka. Lalu giliran Li Zefeng dan istrinya. Li Zelin mengawasi dan melihat keluarga adiknya mendapatkan hasil yang memuaskan. Dia tanpa sadar teringat pada ibunya dan berhenti membelai rambut putrinya. Mulutnya bergerak-gerak. Bergerak lagi, ragu-ragu lagi, akhirnya dia berbicara. Sayang, apakah kamu masih punya? Apakah kamu punya? Punya apa? Zhao Zhao tanpa sadar menutupi sakunya dan menggelengkan kepalanya. Tidak punya. Bukan berarti Li Zelin tidak merasa bersalah dan malu.
tetapi memikirkan ayahnya yang telah meninggal. Dan ibunya yang tersisa, dia tetap menebalkan wajahnya. Sayang. Karena nenek sudah tua, dia mungkin tidak tahan dengan situasinya. Apa urusanku dengan itu? Aku tidak mau. Zhao Zhao, yang merasa marah, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Merasa ayahnya yang bodoh sama sekali tidak lucu. Untuk mencegah ayahnya yang bodoh mengomel lagi, cakar kecil Zhao Zhao menutupi mulut ayahnya yang bodoh. Ayah, kamu adalah ayahku. Jadi aku mengurusmu. Dia adalah ibumu, jadi kamu mengurusnya. Nenek sama sekali tidak menyukaiku. Melihat kakak perempuan melaporkanku, aku tidak peduli. Percuma saja permintaanmu. Ibu berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan apa membalas kebaikan? Jadi ayah, ini adalah tuduhan kekanak-kanakan dari seorang anak perempuan. Hati Li Zelin sangat tersentuh. Ya, itu ibunya. Mengapa anak ini harus ketakutan untuknya? Di saat genting ini. Banyak orang tidak bisa melakukan itu. Putrinya mengambil risiko di malam hari untuk mengantarkan makanan kepadanya. Dia rela menunjukkan kekayaannya untuk melindungi ayahnya. Apa jasanya dia? Dan mengapa memaksa anak itu untuk peduli pada nenek yang membencinya dan salah paham padanya? Tidak ada alasan untuk itu. Ditatap oleh mata putrinya yang jujur, Li Zelin merasa sangat malu. Dibandingkan dengan teriakan putrinya tadi. Keluarga adik laki-lakinya datang tanpa ragu-ragu, tetapi ibunya berdiri jauh. Li Zelin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata yang memaksa putrinya. Wajah Nyonya Luotua berubah. Baik, jika kau tidak mau memberikannya, jangan berikan. Ayah salah. Ayah minta maaf pada Zhao Zhao. HMPH. Lumayan. Zhao Zhao memutar lehernya dan memutuskan untuk memaafkan ayah bodohnya sekali ini. Li Zelin tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia melangkah maju dan meraih tangan putrinya sambil membujuk. Ayo pergi. Kita keluar dulu. Zhao Zhao menoleh. Perhatikan baik-baik luka yang tidak terpotong. Jangan sampai terkena air. Wuhui, apa kau tahu? Aku tahu. Ayah cerewet. Saat mereka berdua melewati Luotua, Li Zelin dengan malu memberi hormat pada ibunya. Tanpa diduga, Luotua hanya melirik Zhao Zhao dengan jijik. Kemudian mengabaikan mereka, berusaha sekuat tenaga untuk berbalik, seolah-olah tidak melihat mereka. Li Zelin terdiam sejenak, menutup matanya. Ayah. Lahir di sini, dia bukan hanya seorang putra, tetapi juga seorang ayah. Putri tunggalnya masih muda, tidak ada ibu yang merawatnya. Dia adalah satu-satunya sandaran anak itu. Jika dia masih bias dan tidak peduli, memperlakukan anak itu dengan buruk, dia tidak diragukan lagi adalah binatang. Sebagai seorang putra yang tidak berbakti, semua dosa ada padanya sendiri. Di masa depan, jika ibunya ingin menghukum, apapun yang harus dibayar dan dikembalikan, dia akan menanggungnya. Li Zelin yang tiba-tiba sadar hanya berdiri dan menatap ibunya dalam-dalam. Menggandeng putrinya dan pergi dengan tegas, mengantar putrinya ke kamp wanita, di pintu masuk. Li Zelin menarik putrinya, dan berpesan dengan cermat, sampai sipir penjara mengusir mereka. Ayah dan anak itu enggan berpisah. Sayang, jangan takut, tidak sampai 2 hari. Kamu bisa bertemu ayah lagi. Karena berada di bawah atap orang lain, Li Zelin menebak dengan tepat. Pada hari ketiga perpisahan ayah dan anak, hari itu sebelum fajar, Yongdao sudah ramai. Bangun, bangun semua. Sesuai perintah yang mulia, kalian hari ini diasingkan. Semua yang di bawah keluar, berkumpul di alun-alun atas, tunggu petugas memeriksa. Setelah dipanggil dan diperiksa, kalian bisa berangkat, jalan masih panjang. Kalian harus ingat kebaikan Kaisar, dan berhati-hatilah. Ternyata akhirnya akan berangkat, bergerak dengan cepat. Mengikuti bayangan sipir penjara yang mengusir, berlari melewati Yongdao, melewati ruang interogasi. Dengan suara lentera yang berdentang, akhirnya tiba di alun-alun panjang yang dulu dilewati. Ketika tiba, tempat ini sudah dipenuhi banyak orang. Obor yang tak terhitung jumlahnya menerangi alun-alun. Memungkinkan Zhao Zhao untuk melihat dengan jelas, pasukan penjaga kekaisaran yang menjaga di luar, dan banyak petugas berseragam hitam dan merah. Dengan pedang besar di pinggang mereka, serta ayah yang berdiri di alun-alun dan melihat-lihat. Sayang, tahanan pria keluar lebih cepat daripada tahanan wanita. Li Zelin sudah menanti-nanti lagi. Ketika melihat sosok kecil putrinya akhirnya muncul, Li Zelin sangat senang. Dengan langkah cepat, dia bergegas maju, angin malam yang dingin bertiup, tetapi tidak bisa menghentikan. Tangan ayah dan anak yang berpegangan satu sama lain, membawa kehangatan bagi satu sama lain. Tenang, tenang. Setelah pengasingan, kalian punya banyak kesempatan untuk bernostalgia. Cepat pisahkan pria dan wanita. Berdiri di tempat masing-masing dan tunggu perintah Kaisar. Saat ayah dan anak itu diam-diam terharu, para tahanan di penjara bawah tanah tiba di alun-alun satu demi satu. Komandan penjaga kekaisaran berteriak dengan keras, para tahanan yang telah dipenjara dan dilatih untuk waktu yang lama tidak berani menunda, dan segera berdiri dengan baik berdasarkan keluarga. Memisahkan pria dan wanita. Zhao Zhao dilindungi oleh ayahnya yang bodoh,
dan berdiri di samping ayahnya yang bodoh. Berjinjit dan melihat ke depan, di mana obor menyala terang, orang yang baru saja berbicara. Membuka daftar nama di tangannya. Mantan rumah Adipati Ningguo, kepala keluarga Ksatria Yongning, Kikaihe, ada. Di tengah kerumunan wanita tidak jauh, terdengar suara yang nyaring dan panjang, dengan wajah muram. Pria parubaya yang terluka, rencana jahat Chen Sheng ada, kepala seribu mengangguk. Secara pribadi menggambar garis, menundukkan kepala dan melanjutkan, semua orang di sekitar diam. Di samping pria parubaya yang baru saja bersekongkol, segera berdiri seorang wanita dengan riasan tebal dan penampilan anggun dan cantik. Melihat wanita berusia sekitar 30 tahun itu, Oettinger terdiam, tidak ada yang menjawab. Kepala seribu Chen Sheng berteriak lagi, keluarga Yongning, Qi Myuan ada di sini? Qi Myuan ada di sini. Semua orang saling memandang, bergumam. Tetapi memanfaatkan fakta bahwa seluruh keluarga Qi tidak memiliki reaksi abnormal, kepala seribu mengerutkan kening. Berbisik, mungkinkah anak-anak kecil ini melarikan diri selama bertahun-tahun? Seharusnya tidak. Penjara tempat mereka ditahan tidak seperti penjara biasa. Yang ditahan adalah penjahat yang secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia, dengan 3 lapis pertahanan di dalam dan di luar. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa melarikan diri? Mungkinkah dia masih di penjara bawah tanah? Atau apakah sesuatu yang lain terjadi? Baru saja berpikir, memberi isyarat kepada bawahannya untuk pergi ke penjara bawah tanah untuk melihat, pada saat ini. Di pintu keluar penjara bawah tanah, seorang remaja kurus berjalan terhuyung-huyung. Dengan susah payah mengangkat tangannya sedikit, keluarga Qi Yongning, Qi Myu. Qi Myuan ada di sini. Suara remaja itu jernih dan menyenangkan, tetapi lemah. Wajah yang dipilih dengan cermat dari fitur terbaik orang tuanya berkali-kali lebih tampan dari biasanya. Fitur wajah 3 dimensi seperti pisau yang dipahat, dipadukan dengan sepasang mata yang jernih dan dalam, alis miring ke pelipis, temperamennya segar dan terkendali. Tidak sulit untuk melihat bahwa di masa depan, pemuda ini akan menjadi pria terhormat yang luar biasa. Sayangnya, dia terlihat terlalu kurus saat ini, tidak sekuat Erlang di rumah. Li Changxiao yang berusia 10 tahun, tubuhnya kuat. Kepala seribu melihat remaja ini. Tidak bisa menahan diri untuk menegur, tetapi tidak banyak bicara. Setelah menggambar dengan pena, dia melambaikan tangannya. Jarang sekali berbaik hati, karena orangnya ada di sini, cepat kembali ke tim dan tunggu. Memegang remaja yang berdiri tegak di sisi penjara bawah tanah, Chang mengangguk, melirik keluarganya tidak jauh. Mata menjadi dingin sedikit demi sedikit, dan dia memberi hormat kepada kepala seribu. Terima kasih. Setelah jeda, ketika kepala seribu mulai memanggil nama lagi, dia menyeret langkah berat. Terhuyung-huyung menuju tempat keluarga Qi berada. Zhao Zhao melihat semua ini, tetapi sayangnya. Si kecil tidak peduli, Zhao Zhao menekan dadanya dengan satu tangan, menahan burung bodoh berbulu halus yang penasaran itu. Sambil menjulurkan kepala, menunggu panggilan nama, akhirnya melewati keluarga Qi. Memanggil keluarga Liu, mencoret keluarga Zhang, akhirnya giliran keluarga Li mereka. Terdengar Qianhu pertama memanggil nenek tua kuno di keluarga, lalu diikuti oleh paman tertua Li Zecheng. Bibi Luosi, serta anak-anak di bawah lutut pasangan mereka, berasal dari kenyataan. Baru kemudian giliran ayah bodohnya dan dirinya sendiri, dibandingkan dengan yang lain di keluarga. Dari orang-orang yang dipanggil di depan, Zhao Zhao tiba-tiba menyadari, di keluarganya. Hanya dirinya dan ayah bodohnya berdua, timnya benar-benar sangat tipis. Lagi-lagi anakku merindukan ibu selama sehari. Keuntungan dari jabatan pejabat peringkat 6, pihak lain bahkan tidak perlu. Dengan suara sedang, sekitar 40 tahun, mengenakan topi laken. Wajahnya penuh janggut, kulitnya kasar dan gelap, suaranya menggelegar. Setelah memeriksa daftar nama di tangannya, menerima surat jalan yang diserahkan pihak lain dan dokumen eksotis. Semuanya diserahkan kepada orang kepercayaannya di sampingnya, dan setelah berterima kasih kepada seorang Qianhu dengan senyum, orang ini mengangkat kakinya ke depan. Menyapu pandangan pada para tahanan di depannya dan mulai memberi kuliah. Semuanya, nama saya Chen Shan. Jika kalian tidak keberatan, panggil saya Tuan Shan juga boleh. Hari ini kita semua bertemu adalah takdir, Chen tidak berbakat. Sekali lagi saya akan mengatakan hal-hal buruk di depan. Saya tidak peduli kalian dulu siapa, status atau jabatan apa. Di tangan saya hanya punya satu permintaan, yaitu jujur dan patuh. Mati ratusan, lebih dari 1000 mil, jalan penuh bahaya. Dan menunggu adalah jujur, tidak membuat keributan, tidak menimbulkan masalah. Tidak berpikir untuk melarikan diri. Saya Chen, juga bukan orang yang berhati hitam dan kejam. Tetapi jika ingin membuat masalah dengan saya, maka maaf. Kalian semua jangan salahkan saya karena bertindak kejam. Lagi pula jalan yang begitu panjang, bandit merajalela di luar. Jalannya sulit dilalui, mati beberapa orang juga merupakan hal yang sangat biasa. Apakah kalian mengerti? Semua orang mendengar suara itu dan tentu saja mengerti, melihat semua orang di bawah terdiam. Tuan Chen sangat puas,
sambil mengelus janggutnya dan terus menunggu. Tentu saja. Semuanya tidak perlu takut, aku membawa beberapa puluh saudara bersamaku, pasti akan menjamin keselamatan semua. Selain itu, barat laut jauh dan dingin, sekarang sudah musim gugur yang dalam. Melihat musim dingin akan tiba, untuk menentukan tanggal lain, tiba di GBI. Dan mulai hari ini, berjalan 50 li setiap hari, sekali lagi. Aku katakan dulu kepada kalian semua, agar kalian semua tahu, jangan sampai sudah di jalan. Lalu mengomel padaku, saat itu aku, dan cambuk di tangan saudara-saudaraku. Tidak mengenal siapapun. Setelah bernyanyi dan berakting, ikuti dengan cermat. Mengapa masih menyiksa orang seperti ini? Xiaoi di zaman kuno, dinasti feodal memang seperti ini. Jika masih tidak patuh, Xiaoi di sini memiliki pengetahuan luas tentang masa lalu dan sekarang, memiliki semua mata pelajaran antar bintang. Juga ada 3 ujian kuno dan 5 pemeriksaan, yang dapat meningkatkan kekuatan dan melatih inang. Mendapatkan cita-cita, tubuh, seni, dan tenaga kerja berkembang secara komprehensif. Selama inang cukup kuat, dunia akan berubah untukmu. Terima kasih, ya, ingin menipuku untuk membaca lagi. Air mata yang baru saja sedih. Langsung ditahan kembali. Barisan selesai dihitung, secara resmi berangkat. Zhao Zhao tidak tenang tentang ayah, membawa burung itu, selangkah demi selangkah. Mengikuti di samping ayah Xiao Chen Yao yang memakai borgol, sesekali mendongak. Meskipun ayah berkata begitu, melihat dia berjalan dengan susah payah, Zhao Zhao masih tidak bisa berhenti khawatir. Dengan perasaan seperti ini, Zhao Zhao mengerutkan kening, mengikuti barisan selangkah keluar dari penjara. Tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang, obor menerangi gerbang penjara yang gelap, menuruni tangga. Melewati patung Garuda ganas yang menjaga di kiri dan kanan, Zhao Zhao diam-diam menghela nafas. Akhirnya akan meninggalkan tempat hantu ini, di kegelapan seseorang bergegas keluar. Nona. Paman kedua, suara itu sangat familiar, kedua wanita itu melihat ke arah suara. Di bawah cahaya redup, sosok yang familiar, membawa tas besar dan kecil muncul di depan mata. Kakak Qiu Xiang, Zhao Zhao terkejut, melihat Qiu Xiang bergegas datang, tetapi dihentikan oleh petugas pemerintah yang berada di luar. Siapa yang datang? Tahanan dikawal. Jangan sembarangan masuk, Qiu Xiang cemas melihat pedang besar berkilauan menghalangi jalan. Memohon dengan susah payah sambil memegang punggung pedang. Tuan, kasihanilah saya bukan orang jahat. Saya hanya datang untuk kepala keluarga, mohon Tuan berbaik hati, biarkan saya bersatu kembali dengan keluarga Tuan. Sambil berbicara, tangannya bergerak sedikit, ingot perak yang sudah disiapkan meluncur keluar. Qiu Xiang memasukkan paksa ingot itu ke tangan penjaga yang menghalangi jalan, begitu barang itu masuk ke tangan. Dia tahu apa itu, diam-diam menimbangnya. Setelah menerima uang itu, warna perak dan koin tembaga di tanah, mereka berdua saling memandang, lalu menarik pedang mereka. Menyerah untuk masuk, Qiu Xiang mengangguk berulang kali, membawa bungkusan berat. Bergegas masuk, Zhao Zhao dan wanita itu juga bergegas menyambutnya. Kak Qiu Xiang, kenapa kamu datang? Gadisku. Saya akhirnya menunggumu. Qiu Xiang terharu, kekhawatiran selama beberapa hari terakhir. Pada saat melihat tuannya, akhirnya ada jendela untuk melampiaskan, dia langsung berlutut. Li Zeling ingin membantu berdiri, tetapi tidak bisa bergerak bebas, jadi dia berkata, Qiu Xiang, bangun dan bicara. Zhao Zhao juga buru-buru berkata, benar, benar. Kak Qiu Xiang, bangunlah, bicaralah baik-baik. Dia menarik putrinya dan orang itu berdiri dengan paksa. Li Zeling bertanya, Qiu Xiang, bagaimana kamu bisa berada di sini? Qiu Xiang buru-buru berkata, saya berterima kasih kepada Nona karena telah mengizinkan saya mendapatkan surat jual beli. Setelah penyitaan rumah dan pemberontakan, saya mendapatkan kebebasan saya, kemudian rumah bangsawan dilanda kekacauan. Saya kembali untuk melihat, tetapi hanya mendapatkan kabar bahwa Nona dan Tuan kedua ditahan di penjara Zhao. Memikirkan kekhawatiran selama beberapa hari terakhir, Qiu Xiang tidak bisa menahan air mata. Kemudian saya ingin mencari koneksi. Mencoba mencari tahu tentang Nona dan Tuan kedua, sayang sekali saya tidak mampu. Tidak ada yang bisa dimintai bantuan, membiarkan Nona dan Tuan kedua menderita, itu adalah kesalahan saya. Li Zeling merasa tersentuh, menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan katakan itu. Penjara Zhao adalah tempat penting. Banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang menggunakan koneksi, tetapi tidak bisa masuk. Apalagi kamu, Qiu Xiang, kamu sudah sangat baik. Jangan merendahkan diri sendiri. Zhao Zhao juga buru-buru menarik Qiu Xiang dan menghiburnya, menekan kakak Qiu Xiang. Kamu sudah hebat, yang lain tidak penting. Benar. Tidak penting. Waktu berlalu, teman lama di depan mata. Li Zeling merasa terhibur dan juga merasa kasihan. Qiu Xiang, ombak besar pasti akan datang. Yang penting bagi seseorang adalah melihat ke depan. Aku Li Zeling meringankan bebanmu, tidak lupa untuk menjengukmu. Semua ini adalah demi hubungan antara tuan dan pelayan. Mengingatku, kamu juga sudah bebas. Kembalilah, jalani hidupmu dengan baik.
mendengar tuannya ingin menyuruhnya pergi. Qiu Xiang yang sudah berencana untuk mengikuti tuannya ke Jibei terkejut. Tuan muda kedua, Nona, saya tidak pergi. Pelayan ini adalah Qiu Xiang yang dipilihkan nyonya muda kedua untuk Nona. Di mana Nona berada, disitulah pelayan berada, pelayan akan menemani tuan ke Jibei. Kejadian Qiu Xiang ini membuat ayah dan anak Zhao Zhao bingung. Bukan, kakak Qiu Xiang, kamu sudah bebas, dan bukan pelayan lagi. Mengapa masih ingin pergi ke Jibei bersamaku? Apa kamu bodoh? Li Zeling juga ikut membujuk. Qiu Xiang, jangan keras kepala, Jibei dingin dan keras, dan perjalanan ke sana jauh. Di jalan tidak tahu akan menghadapi kesulitan apa, perempuan tidak mudah untuk bertahan hidup, aku membawa Zhao Zhao saja sudah sulit. Sama sekali tidak bisa menjagamu. Kebaikan tuan muda kedua, pelayan mengerti. Pelayan juga tidak perlu tuan muda kedua jaga, pelayan sudah menunggu begitu lama, titah suci turun. Takut melewatkan Nona, pelayan tidak berani melangkah, sekarang akhirnya bisa bersatu kembali dengan Nona. Tuan muda kedua, pelayan tidak pergi. Saat itu juga, suara cambuk yang familiar terdengar. Kalian yang di depan, apa yang kalian lakukan berlama-lama? Sebentar lagi gerbang kota akan dibuka. Cepat jalan, jika terlambat 1 jam, hati-hati akan kucambuk juga. Melihat Qiu Xiang keras kepala, anak perempuannya di samping ikut membujuk juga tidak didengarkan. Li Zelin memejamkan mata. Di dalam hati, sudah ada keputusan, mendekati Qiu Xiang. Merendahkan suara dan berkata dengan cepat, Qiu Xiang, bila tempat nyonya besarmu menghilang hari itu. Apa kamu masih ingat? Dalam kekacauan diusir, Qiu Xiang dengan panik bersiap untuk mengikuti. Sudah sulit dipercaya, melihat ketuan mereka, tuan muda kedua. Apa maksud Anda? Melihat para petugas yang mengusir mendekat. Li Zelin buru-buru berkata, Qiu Xiang, aku tidak akan membiarkanmu ikut. Aku dan Zhao Zhao, ada tugas berat yang dipercayakan padamu. Dulu, nyonya rumahmu pergi dengan aneh. Meskipun ada upacara pemakaman di rumah, kamu juga tahu bahwa nyonya rumahmu hanya menghilang. Bukan meninggal. Aku selalu berpikir, mungkin suatu hari nanti, nyonya rumahmu akan kembali. Jika demikian, orang yang dapat diandalkan harus ditinggalkan. Hanya dengan tetap menjaga villa barulah ini bisa berhasil. Aku dan Zhao Zhao sekarang berada dalam kesulitan. Bahkan jika kita harus pergi ke ibu kota untuk mencarimu, hanya kita para wanita yang punya kemungkinan. Dalam situasi saat ini, jika Qiu Xiang, kamu juga ingin pergi bersama kami, bagaimana dengan villa itu? Bagaimana dengan nyonya rumahmu? Bagaimana jika dia kembali? Bukankah itu akan memutuskan kontak? Qiu Xiang, aku hanya percaya padamu. Setelah mendengar kata-kata ini, Qiu Xiang seperti disambar petir. Memikirkan dermawannya, lalu memikirkan celah waktu saat kejadian. Keteguhan melintas di mata Qiu Xiang. Tuan muda kedua, saya mengerti. Hei, kalian, kenapa masih belum bergerak? Hati-hati kena cambuk. Melihat cambuk petugas penjara jatuh, Qiu Xiang tidak bisa menghindar saat ini. Dia memberi Li Zelin tatapan menenangkan. Segera melindungi Zhao Zhao dan melangkah pergi. Kemunculan Qiu Xiang menarik perhatian seluruh keluarga Li. Hanya saja, pengusiran itu terasa seperti merenggut nyawa, jadi tidak ada yang berani muncul. Barisan itu berjalan tanpa suara, melewati jalanan, melewati pasar. Saat matahari terbit tinggi di langit, barisan itu akhirnya berhasil keluar dari timur laut Kyoto. Gerbang kota Lijiang. Barisan itu datang dan gerbang kota sudah menunggu. Kerumunan orang kembali bergerak. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Anakku, ibu pikir aku akan mati sia-sia di penjara dan tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup ini. Anakku, kerumunan orang berdesakan dan berduka. Kerumunan orang yang berjinjit dan menjulurkan kepala di luar garis pertahanan sangat banyak. Melihat sanak saudara yang malang, mereka berkerumun, dan pemandangan menjadi kacau untuk sementara waktu. Ketika Chong yang melihat ini, dia tidak panik. Sebagai kepala penjara, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Petugas pengawal Chen Shan bahkan setuju dengannya, tertawa riang. Semakin banyak orang semakin baik, semakin banyak kerabat tahanan yang datang. Semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan, perjalanan pengawalan ini. Itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara bisa menikmati tahun yang makmur tahun ini. Tuan Chen menunggang kuda tinggi, merencanakan strategi, dan berteriak kepada semua orang. Pejabat ini tahu keinginan Anda untuk melihat keluarga Anda, tetapi di bawah kaki kaisar, di depan gerbang kota. Aturannya ketat, jika ada hukuman, mohon pengertiannya, biarkan pejabat ini membawa orang-orang ke tempat terbuka. Kemudian biarkan Anda semua berkumpul kembali dengan keluarga Anda dan bertukar kabar. Bagaimana kalau begitu? Semua orang juga patuh. Mendengar Chen Shan berbicara, bahkan jika mereka enggan di dalam hati, mereka semua berkerumun di sekitar tim. Mengikuti barisan panjang, melewati gerbang kota, dan antrean panjang orang yang memasuki kota. Melewati kios-kios kecil di luar gerbang kota, sampai mereka tiba di ruang terbuka di depan tangga istana.
Baru kemudian dia menoleh dan melihat tim di belakangnya berhenti, dengan suara gong. Para penjaga pengawal dengan cepat mengubah formasi mereka, dengan jarak yang pendek. Pedang tajam di tangan mereka dihunus keluar, mengurung semua tahanan di belakang mereka, melakukan tindakan pencegahan yang memadai. Tuan Chen, yang duduk di atas kuda, kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk dari jauh. Para pengantar yang mengikuti tim, tetap di tempat dan berbicara, meskipun pejabat ini terlihat galak. Tetapi saya bukan orang yang tidak berperasaan. Mungkin Anda tidak akan pernah bisa membalas budi perjalanan ini. Mengingat persahabatan Anda dengan kolega saya di masa lalu. Pejabat ini berbelas kasih dan memberi Anda waktu sebatang dupa untuk bertukar kabar dalam perjalanan ini. Jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, cepatlah dan jangan tunda waktu. Setelah waktu habis, segera berangkat. Para tahanan yang terbiasa berada di atas dalam kerumunan. Dari lubuk hati mereka, mereka memandang rendah petugas kecil rendahan seperti Chen Shan. Mereka hanya merasa bahwa mereka tidak layak untuk bergaul dengan mereka. Tetapi ketika orang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala. Dan jarang sekali di tengah keramaian melihat mereka menindas anggur King Yin yang sudah lama. Tentu saja tidak ada waktu untuk memperdulikan perkataan Tuan Chen, mengikuti dibukanya mulut para penjaga yang mengawal, para kerabat yang memasukkan keuntungan masuk. Bergegas menuju kerabat yang mereka kunjungi, dan yang tidak disangka oleh Zhao Zhao dan Li Zelin. Adalah saat sedang berkomunikasi dengan Qiu Xiang, bersiap untuk membujuk Qiu Xiang. Untuk pergi, dalam sekejap mata sudah dikelilingi oleh banyak orang. Nona. Nona, tuan muda kedua, Nona. Para pelayan akhirnya bisa menunggu Nona. Melihat sekelompok wanita yang membawa bungkusan besar, sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Orang di depan mata ini, bukankah mereka para bodhisattva di halaman kecil yang dulu dilepaskan sendiri oleh Zhao Zhao? Siapa lagi? Kakak. Nenek-nenek, bagaimana kalian bisa datang? Berbicara dengan emosi. Pasti bersama-sama menyeka air mata dan maju ke depan. Nona menderita, bagaimana mungkin para pelayan tidak datang? Para pelayan bodhisattva lainnya juga ikut menangis, para pelayan mendapat anugerah besar dari Nona. Beruntung selamat dari malapetaka. Hari ini Nona dan tuan muda kedua mengalami kesulitan, sudah sepantasnya para pelayan datang mengantar. Nona, hamba tua ini tidak punya apa-apa, hanya sedikit keterampilan ini. Dulu nyonya muda kedua dan Nona terbiasa memakai sepatu buatan hamba tua ini, meskipun pergi ribuan li ke utara. Hamba tua sengaja membuatkan beberapa pasang sepatu dengan sol tebal untuk Nona dan tuan muda kedua. Semoga tuan muda kedua dan Nona tidak membencinya. Orang yang membawa sekeranjang sepatu dan kaos kaki adalah dia yang memanggil mereka kembali ke halaman. Benar-benar mimpi buruk yang masih hidup. Nona memberikan anugerah besar, hamba tidak bisa membalasnya. Hamba tidak tahu apa yang berguna saat ini. Hamba mendengar bahwa di utara sangat dingin. Ini yang ayah hamba cari di desa. 2 buah mantel kulit domba. Semoga Nona dan tuan muda kedua tidak membencinya. Ini dulunya ada di halaman Zhao Chao. Gadis kecil yang melakukan pekerjaan kasar menyapu halaman. Dia baru saja membelinya dari pinggiran kota. Tidak disangka gadis kecil itu cukup perhatian. Nona, ini yang hamba buat berdasarkan ukuran badan Anda dan tuan muda kedua. Mantel berlapis yang hamba buat tergesa-gesa. Hamba sengaja memperbesarnya sedikit dan mengisinya dengan kapas yang cukup. Perjalanan ke sana jauh. Mantel berlapis ini tidak hanya bisa menahan angin, tetapi juga bisa digunakan sebagai kasur. Nona, ini yang hamba siapkan untuk Nona. Di depan mata ada belasan orang, masing-masing memegang barang yang telah mereka persiapkan dengan cermat. Melihat orang-orang dan barang-barang ini, kedua wanita itu tidak mungkin mengatakan mereka tidak tergerak. Seperti kata pepatah, menambah bunga di atas brokat, mengirimkan arang di tengah salju. Bahkan jika putri mereka sebelumnya berbuat baik kepada mereka. Di saat semua orang menghindar dan menyesal seperti ini, belum lagi ketulusan yang mereka bawa, hanya saja mereka berani datang dengan risiko sendiri. Itu sudah merupakan kebaikan besar. Mata Li Zelin berkaca-kaca sejenak. Aku, Li Zelin, berterima kasih pada kalian semua. Semua orang menghindar dari uluran tangan Li Zelin dan membungkuk berulang kali. Tuan muda kedua, jangan mempermalukan kami para pelayan. Zhao Zhao di sini berinteraksi dengan penuh kehangatan dengan para pelayan lama. Sementara di sisi lain, ekspresi anggota keluarga Li lainnya tidak sedap dipandang. Kecuali mereka yang tidak memiliki kerabat di Kyoto, seperti keluarga ketiga, hampir semua orang di sekitar anggota keluarga Li lainnya diantar oleh seseorang. Keluarga keempat seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kapan keluarga ibunya yang tidak berguna itu datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Wanita dari keluarga kedua yang tidak memiliki keluarga ibu. Tak disangka para pelayan datang membawa banyak barang untuk diantarkan dengan ringan. Bahkan ketiga selir di bawahnya yang tidak membuat hati tenang, entah sedikit atau banyak, kerabat mereka datang. Hanya keluarga pertama mereka yang melihat pengurus rumah tangga kedua dari keluarga Luo yang berlari menghampiri mereka dengan keringat bercucuran, memimpin 2 pelayan kecil. Melihat bungkusan tipis yang dibawa oleh para pelayan kecil, Xiao Luoshi mencibir berulang kali. Di sampingnya, Li Wenxin selalu menantikannya dengan muram.
Menunggu lama untuk kakek dan paman dari pihak ibu yang sering dia sebutkan, sebaliknya dia melihat ke samping. Melihat kebahagiaan orang lain, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Ibu? Di mana kakek dan paman dari pihak ibu? Mengapa mereka tidak datang mengantar kita? Xiao Luoxi melirik ibu mertuanya di samping yang menutup mata dan tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah tidak peduli pada apapun. Dia menoleh dan menegur putrinya yang tidak tahu malu, lalu melihat pengurus rumah tangga gemuk yang terlambat datang. Di mana ayahku dan kakak laki-lakiku? Mengapa mereka tidak datang? Kenapa? Apakah karena melihat Bofu jatuh? Bahkan bibi dari keluarga pun tidak mengakui kami? Pengurus rumah tangga dengan cepat menyeka keringat di dahinya dan menjelaskan. Nyonya tua, jangan salah paham. Nyonya muda, jangan salah paham. Benar-benar salah paham. Tuan dan tuan muda tidak ingin datang, tetapi ada masalah di rumah. Tuan dan tuan muda terhalang. Tidak bisa keluar. Terhalang. Tidak bisa keluar. Mungkinkah kakak laki-laki tertua menyinggung keluarga lain lagi? Dua keluarga datang untuk memukuli kami. Pengurus rumah tangga gemuk itu. Menenangkan nyonya, benar-benar sesuai dengan nama dewa bela diri. Xiao Luoxi melihat pengurus rumah tangga gemuk itu. Dengan sikap hati-hati dan penuh perhatian, apalagi yang tidak dia mengerti, kakak laki-laki tertua benar-benar. Sekarang Boye telah pergi. Rumah Bo tidak akan pernah seperti dulu lagi. Rumah Luo kita juga bukan lagi rumah Luo yang makmur. Ayah dan kakak laki-laki bertindak tanpa berpikir. Bagaimana bisa sebodoh ini? Itu. Nenek Jompo, bertingkah seperti tuan besar. Nenek Jompo sudah tahu, para pelayan tidak bisa membujuknya. Sudahlah. Karena tidak bisa datang, apakah mereka menitipkan pesan? Kepala pelayan gemuk buru-buru menoleh ke belakang. Dua pelayan kecil melambai. Para pelayan kecil segera mempersembahkan bungkusan sederhana yang mereka bawa di punggung masing-masing. Nenek Jompo, Nona Zhao Zhao, ini yang disuruh siapkan oleh tuan dan tuan muda. Keluarga saat ini juga tidak makmur, kuharap Nenek Jompo dan Nona Zhao Zhao tidak meremehkan ini. Xiao Luoxi menerima bungkusan yang diserahkan kepala pelayan gemuk. Saat diangkat, terasa sangat ringan. Mengingat cinta dan perhatian ayah dan kakak laki-lakinya di masa lalu, Xiao Luoxi mengira. Kerabat mungkin memberinya uang kertas, jadi dia tidak banyak bicara. Sementara Lau Luoxi di samping. Melihat kepala pelayan datang tetapi tidak melihat adik laki-laki dan keponakannya, Lau Luoxi sangat memahami sifat keluarga ibunya. Dia tersenyum dingin dan memejamkan mata, bahkan tidak peduli dengan sapaan kepala pelayan. Tentu saja dia juga tidak menerima bungkusan itu. Melihat ini, Xiao Luoxi hanya bisa menerimanya juga. Karena takut ibu mertuanya kecewa, dia masih ingin membela ayah dan kakak laki-lakinya. Saat itu, gong keberangkatan berbunyi. Dari depan terdengar teriakan petugas penjara. Baiklah, baiklah. Waktunya telah tiba. Keluarga yang berpamitan, cepat mundur. Tahanan kembali ke barisan. Segera berangkat,